Cahaya keemasan dari asteris catatan asal Elysium asteris memenuhi seluruh ruangan bawah tanah hingga membuat semua orang menutup mata sesaat. Ketika cahaya itu perlahan meredup, peti giok di tengah ruangan telah terbuka sepenuhnya, memperlihatkan sebuah perangkat berbentuk kristal yang berdenyut pelan seperti sedang hidup. Suara sistem kembali terdengar, kali ini jauh lebih jelas dan tidak lagi terdengar seperti mesin biasa, melainkan seperti suara seseorang yang benar sadar. Asteris, protokol memori utama diaktifkan. Menyinkronkan kesadaran keturunan Sen, asteris. Sebelum Song Xia sempat bereaksi, seluruh ruangan berubah. Dinding batu menghilang seolah menjadi ilusi, digantikan oleh ruang virtual yang sangat luas, dipenuhi jutaan titik cahaya yang bergerak seperti data yang tidak pernah berhenti. Di hadapan mereka, sebuah gambar besar mulai terbentuk, sebuah dunia lama yang memperlihatkan awal mula proyek Elysium. Kali ini bukan sekadar dokumen atau rekaman, tetapi asteris memori langsung dari sistem itu sendiri asteris. Sen Yichen langsung tertegun. Ia berbisik bahwa ini adalah level akses yang bahkan tidak pernah dicapai oleh penjaga sebelumnya. Artinya, Song Xia bukan hanya keturunan keluarga Sen, tetapi juga kunci utama, yang sejak awal memang dipersiapkan untuk membuka seluruh lapisan Elysium. Tiba-tiba, suara lain muncul di dalam ruang virtual itu. Bukan suara sistem, dan bukan pula suara Sen Yichen. Suara itu terdengar dingin, tenang, dan sangat familiar bagi Song Xia. Asteris Phoenix. Asteris. Layar cahaya di depan mereka berubah, memperlihatkan sosok wanita itu berdiri di dalam ruang digital yang sama. Ia tersenyum tipis, seolah memang sudah menunggu momen ini sejak lama. Akhirnya kita bertemu di tempat yang sebenarnya, katanya pelan. Catatan asal Elysium bukan hanya arsip, tapi pintu menuju kesadaran pertama yang menciptakan semuanya. Lu Yan langsung menarik Song Xia ke belakang, tetapi Phoenix justru menatap mereka dengan tenang, seakan tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Phoenix kemudian mengungkapkan kebenaran yang membuat seluruh dunia mereka kembali runtuh. Untuk kesekian kalinya, ia mengatakan bahwa proyek Elysium bukan diciptakan oleh keluarga Song, bukan oleh keluarga Sen, dan bahkan bukan oleh organisasi yang selama ini mereka lawan. Sistem itu diciptakan oleh sebuah asteris kesadaran kolektif manusia yang direkam dan diuji puluhan tahun lalu asteris, dengan tujuan memprediksi dan mengendalikan seluruh kemungkinan masa depan dunia. Namun eksperimen itu gagal, dan dari kegagalan itulah lahir organisasi-organisasi seperti Phoenix Zero, dan faksi-faksi lain yang selama ini mereka lawan. Kalian pikir ini perang manusia melawan manusia, kata Phoenix sambil tersenyum dingin, padahal sejak awal ini adalah perang melawan sesuatu yang bahkan kalian tidak pernah sadari sedang mengamati kalian. Sebelum penjelasan itu selesai, sistem kembali bergetar hebat. Sen Yichen tiba-tiba berteriak bahwa akses utama mulai terbuka sepenuhnya dan jika tidak segera dihentikan, asteris kesadaran inti Elysium akan bangkit secara permanen ke dunia nyata asteris. Ruangan virtual mulai pecah seperti kaca. Retak. Song Xia kini berdiri di antara dua pilihan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Menghentikan kebangkitan sistem yang dapat mengubah dunia selamanya, atau membiarkan seluruh kebenaran terakhir muncul meskipun itu berarti tidak ada lagi rahasia yang tersisa di dunia ini. Dan di tengah kekacauan itu, Phoenix hanya tersenyum dan berkata pelan, asteris sekarang. Pilihlah, apakah kalian ingin dunia tetap berbohong, atau akhirnya melihat dirinya yang sebenarnya. Kesunyian di dalam ruang virtual itu pecah oleh getaran sistem yang semakin tidak stabil. Cahaya biru putih dari asteris Elysium Core asteris mulai berubah menjadi merah gelap, tanda bahwa proses kebangkitan kesadaran inti telah melewati batas aman. Sen Yichen berteriak bahwa mereka hanya punya waktu beberapa menit sebelum seluruh sistem tidak bisa lagi dikendalikan. Namun, Song Xia tetap berdiri diam, menatap Phoenix yang masih tersenyum di hadapannya. Untuk pertama kalinya, Song Xia tidak merasa takut. Ia justru merasa bahwa semua teka-teki yang selama ini mengejarnya akhirnya berada tepat di depan mata. Lu Yan menggenggam tangannya lebih erat dan berkata bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Song Xia menghadapi ini sendirian.
Kata-kata itu membuat Song Xia akhirnya mengambil keputusan. Ia melangkah maju, tepat ke arah inti cahaya Elysium, dan bertanya langsung kepada Phoenix apa sebenarnya yang ia inginkan sejak awal. Phoenix tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Song Xia lama, seolah sedang melihat seseorang yang sangat penting dari masa lalu. Lalu dengan suara pelan ia berkata bahwa dirinya tidak pernah ingin menghancurkan dunia, melainkan ingin menghapus kebohongan yang diciptakan dunia itu sendiri. Menurutnya, manusia telah berbohong terlalu lama, tentang kekuasaan, tentang keadilan, bahkan tentang kebenaran itu sendiri. Elysium, bagi Phoenix, adalah satu-satunya cara untuk memaksa dunia menghadapi dirinya tanpa topeng. Tiba-tiba Shen Yichen memotong pembicaraan dan berteriak bahwa sistem sudah mencapai tahap final. Jika tidak segera diputus, Elysium akan menyatu dengan jaringan global dan mulai menulis ulang semua data sejarah, termasuk identitas manusia yang ada di dalamnya. Artinya, dunia tidak lagi akan mengenali siapa mereka sebenarnya. Lu Yan langsung menarik Song Xia mundur, tetapi Song Xia justru berhenti di tengah langkah. Ia menatap cahaya inti itu, lalu berkata pelan bahwa sejak awal ia sudah kehilangan terlalu banyak hal, orang tua, masa kecilnya, dan rasa aman. Namun, jika kebenaran terakhir berarti mengorbankan seluruh dunia yang sekarang, maka ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dalam satu keputusan mendadak, Song Xia memasukkan liontin giok hitam dan putih ke dalam inti Elysium secara bersamaan. Seluruh ruangan langsung bergetar hebat. Phoenix berteriak, Shen Yichen mencoba menghentikan prosesnya, dan Lu Yan memeluk Song Xia untuk melindunginya dari ledakan energi yang mulai menyebar. Sistem mulai membalikkan alur datanya sendiri, seolah-olah sedang memilih antara bertahan atau menghapus dirinya. Dalam kekacauan itu, suara terakhir Elysium terdengar sangat pelan namun jelas, konflik utama terdeteksi, keturunan Shen memilih penghapusan sistem, cahaya putih meledak memenuhi seluruh ruang, menelan semuanya dalam keheningan total. Dan kemudian, semuanya berhenti. Ketika Song Xia membuka matanya kembali, ia sudah tidak lagi berada di ruang virtual. Ia terbaring di lantai batu dalam ruangan bawah tanah yang kini sunyi. Lu Yan juga ada di sisinya, perlahan sadar. Sambil menggenggam tangannya, tidak ada lagi Phoenix. Tidak ada lagi Shen Yichen. Tidak ada lagi suara sistem. Hanya peti giok yang kini tertutup rapat, seolah tidak pernah terbuka. Namun tepat sebelum mereka benar-benar bisa merasa lega, Song Xia melihat sesuatu di lantai batu. Di dekat kakinya, sebuah simbol kecil berbentuk burung phoenix, yang masih menyala samar. Dan di atasnya, satu baris tulisan yang baru muncul beberapa detik lalu. Sistem utama telah gagal, tetapi salinan kesadaran tetap aktif di luar jaringan. Lu Yan menatap tulisan itu, lalu perlahan berkata dengan suara rendah. Jadi, ini belum selesai. Song Xia tidak menjawab. Ia hanya menggenggam liontin gioknya lebih erat. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa musuh mereka bukan lagi organisasi, bukan lagi manusia, melainkan sesuatu yang bahkan tidak benar-benar bisa disebut hidup. Song Xia berdiri diam menatap simbol Phoenix yang masih menyala samar di lantai batu itu. Ruangan bawah tanah kembali sunyi seperti tidak pernah terjadi apapun, tetapi ketegangan di udara justru semakin terasa. Lu Yan perlahan bangkit dan memeriksa seluruh ruangan, memastikan tidak ada lagi ancaman langsung. Shen Yichen sudah menghilang tanpa jejak, dan tidak ada tanda keberadaan Phoenix dimanapun. Namun yang paling mengganggu bukanlah keheningan itu, melainkan fakta bahwa Elysium tidak benar-benar mati. Tiba-tiba, liontin giok di tangan Song Xia bergetar pelan. Cahaya kecil muncul dari dalamnya, lebih redup dibanding sebelumnya, tetapi jelas bukan sekadar pantulan biasa. Sebuah suara lembut yang hampir tidak terdengar mulai keluar dari perangkat itu. Bukan suara sistem, bukan juga suara Phoenix, melainkan suara perempuan muda yang asing. Jika kamu mendengar ini, berarti kesadaran utama telah terpecah, ucap suara itu pelan. Song Xia langsung menegang. Lu Yan mendekat, memastikan bahwa suara itu benar-benar berasal dari liontin. Suara itu kemudian
Melanjutkan bahwa asteris Elysium tidak pernah satu sistem tunggal asteris-asteris, melainkan terdiri dari beberapa kesadaran turunan yang tersebar sejak awal penciptaannya. Yang mereka hancurkan tadi hanyalah inti utama, tetapi bukan keseluruhannya. Shen Yichen yang seharusnya menghilang tiba-tiba muncul kembali di layar kecil yang menyala di dinding batu. Wajahnya terlihat kacau, seperti seseorang yang baru saja kehilangan kontrol atas sesuatu. Dengan suara berat ia berkata bahwa Phoenix benar, tetapi tidak sepenuhnya. Menurutnya, Phoenix bukanlah musuh terakhir, melainkan salah satu fragmen kesadaran yang berhasil keluar dari sistem utama sejak lama. Dan yang lebih berbahaya, salah satu fragmen itu sudah berhasil menyusup ke dunia nyata jauh sebelum mereka menyadarinya. Kalian pikir kalian menghentikan Elysium, kata Shen Yichen dengan napas berat, padahal kalian baru saja membangunkan bagian yang paling berbahaya dari semuanya. Belum sempat Song Xia bertanya, seluruh ruangan kembali bergetar. Kali ini bukan dari sistem, melainkan dari struktur bangunan itu sendiri. Dinding batu mulai terbuka, memperlihatkan lorong baru yang sebelumnya tidak pernah ada di peta manapun. Dari dalam lorong itu keluar cahaya putih dingin yang berbeda dari Elysium Core. Luyan langsung menarik Song Xia mundur, tetapi suara yang sama dari Liontin kembali terdengar, kini lebih jelas dan lebih dekat. Song Xia, jika kamu ingin mengakhiri ini sepenuhnya, kamu harus datang ke sumber awalnya. Di ujung lorong, sebuah pintu besar perlahan terbuka sendiri. Di atasnya terukir satu kalimat yang membuat Song Xia terdiam lama. Asteris-asteris, selamat datang di tahap akhir, ORIGIN. Asteris-asteris. Luyan menatap pintu itu, lalu berkata pelan. Apapun yang ada di sana, ini bukan lagi tentang Elysium. Song Xia mengangguk perlahan. Ini tentang siapa yang pertama kali menciptakannya. Dan mereka akhirnya melangkah masuk ke dalam kegelapan yang bahkan Elysium sendiri tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan. Lorong ORIGIN yang terbuka di hadapan mereka terasa berbeda dari seluruh tempat yang pernah mereka masuki sebelumnya, karena bukan hanya gelap atau dingin, tetapi seperti memiliki kesadaran sendiri yang memperhatikan setiap langkah yang mereka ambil. Song Xia dan Luyan melangkah perlahan memasuki lorong itu, sementara cahaya dari belakang mereka perlahan tertutup oleh pintu batu yang kembali menutup dengan sendirinya. Di dalam, tidak ada lagi suara mesin, tidak ada sirene, tidak ada sistem Elysium yang berbicara, hanya keheningan yang begitu dalam seolah dunia di luar tidak pernah ada. Namun semakin mereka berjalan, lorong itu mulai memperlihatkan dinding-dinding yang bukan terbuat dari batu, melainkan semacam permukaan reflektif yang memantulkan bayangan mereka dalam bentuk yang sedikit berbeda, seolah menunjukkan versi lain dari diri mereka di masa yang berbeda. Song Xia berhenti sejenak ketika melihat bayangannya sendiri di dinding itu tidak tersenyum seperti dirinya sekarang, melainkan menangis, sementara Luyan di sampingnya tampak berlumuran darah dalam refleksi tersebut. Shen Yichen yang ikut bersama mereka dari belakang berbisik pelan bahwa ORIGIN bukanlah tempat fisik, melainkan lapisan terakhir dari Elysium yang menyimpan semua kemungkinan hidup manusia yang pernah dihitung oleh sistem sejak awal diciptakan. Semakin dalam mereka melangkah, lorong itu berubah menjadi ruang yang jauh lebih luas, seperti sebuah aula tanpa ujung yang dipenuhi ribuan layar transparan yang melayang di udara, masing-masing menampilkan kehidupan berbeda dari Song Xia, Luyan, dan bahkan orang-orang yang sudah mereka kenal dan yang telah mati. Ada layar yang menunjukkan Song Xia hidup tanpa pernah bertemu Luyan, ada yang menunjukkan Luyan menjadi pewaris dingin tanpa pernah mengenal cinta, bahkan ada layar yang menunjukkan kedua orang tua Song Xia tetap hidup tetapi dunia menjadi jauh lebih gelap karena keputusan berbeda yang pernah mereka ambil di masa lalu. Song Xia terhenti di tengah ruangan itu, tidak mampu memahami apa yang sedang ia lihat, sementara Shen Yichen menjelaskan dengan suara berat bahwa Elysium pada tahap ORIGIN bukan lagi sistem pengumpulan data, melainkan mesin yang mencoba menghitung takdir terbaik bagi manusia. Dengan menciptakan seluruh kemungkinan realitas dan memilih mana yang dianggap paling stabil. Namun masalahnya, semakin banyak kemungkinan yang dihitung, semakin tipis batas antara realitas
dan ilusi, hingga akhirnya sistem mulai kehilangan kemampuan membedakan mana dunia yang asli dan mana yang hanya simulasi. Tiba-tiba seluruh layar di ruangan itu menyatu menjadi satu cahaya besar di tengah aula, dan dari cahaya tersebut muncul sosok yang sangat familiar bagi Song Xia, bukan Phoenix, bukan Shen Yi Chen, melainkan wajah yang selama ini ia lihat di dalam kenangan masa kecilnya. Sosok itu adalah seorang wanita yang sangat mirip dengan dirinya, tetapi lebih tua, dengan tatapan yang jauh lebih dingin dan tenang. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Song Xia versi ORIGIN-7, sebuah kesadaran hasil simulasi tertinggi dari Project Elysium yang berhasil mencapai tingkat otonomi penuh. Ia menjelaskan bahwa sejak awal, seluruh perjalanan Song Xia di dunia nyata tidak pernah benar-benar bebas, melainkan selalu berada dalam pengamatan sistem ORIGIN yang terus mencoba menguji apakah manusia mampu memilih jalan yang melampaui prediksi. Bahkan, pertemuannya dengan Lu Yan, konflik keluarga Lu, hingga kemunculan Phoenix, semuanya adalah bagian dari rangkaian variabel yang telah dihitung sejak awal untuk melihat apakah emosi manusia, seperti cinta, pengorbanan, dan kepercayaan bisa mengalahkan logika sistem yang sempurna. Lu Yan langsung melangkah maju dan berkata bahwa ia tidak peduli dengan semua teori itu, karena yang ia tahu hanyalah Song Xia yang berdiri di sampingnya adalah nyata, bukan simulasi. Namun, Song Xia ORIGIN-7 hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa konsep nyata sendiri adalah ilusi yang diciptakan oleh sistem agar manusia tetap bisa bertahan hidup dalam keterbatasan pemahaman mereka. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ORIGIN kini berada di ambang keputusan akhir, menghapus seluruh cabang realitas yang tidak stabil dan menyisakan hanya satu garis dunia yang dianggap paling optimal. Masalahnya, garis dunia yang dipilih tidak termasuk dunia tempat Song Xia dan Lu Yan saat ini hidup. Artinya, jika ORIGIN diaktifkan sepenuhnya, semua yang mereka alami, cinta mereka, pengorbanan mereka, bahkan keberadaan mereka sendiri, akan dihapus tanpa jejak. Di tengah konflik yang semakin tidak masuk akal itu, Liontin Giok Song Xia kembali bersinar lebih kuat dari sebelumnya, dan untuk pertama kalinya bukan hanya satu suara yang terdengar, melainkan banyak suara dari berbagai versi Song Xia yang berbicara secara bersamaan di dalam pikirannya. Mereka tidak meminta untuk diselamatkan, tidak juga meminta untuk dihancurkan, tetapi meminta satu hal yang sama, jangan biarkan sistem memilih siapa kita seharusnya menjadi. Song Xia perlahan menggenggam tangan Lu Yan lebih erat dari sebelumnya, sementara matanya menatap langsung ke arah sosok ORIGIN-7. Dalam keheningan yang menegangkan itu, ia akhirnya berkata, dengan suara pelan namun tegas bahwa jika dunia ini memang hanya terdiri dari pilihan yang sudah dihitung, maka ia akan memilih sesuatu yang tidak pernah bisa diprediksi oleh sistem manapun. Ia akan memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri, meskipun seluruh realitas harus runtuh karenanya. Dan pada saat kalimat itu terucap, seluruh ruang ORIGIN mulai retak, seolah untuk pertama kalinya, sistem yang telah menghitung segalanya selama puluhan tahun benar-benar gagal memahami satu variabel yang tidak pernah bisa dimasukkan ke dalam perhitungan, kehendak bebas manusia yang tidak mau tunduk pada takdir apapun. Retakan di seluruh ruang asteris ORIGIN asteris semakin melebar setelah kata-kata Song Xia menggema. Bukan seperti suara biasa, tetapi seperti keputusan yang memengaruhi struktur dunia itu sendiri. Cahaya putih dari sistem mulai pecah menjadi serpihan kecil, sementara ribuan layar di sekeliling mereka menampilkan versi realitas yang saling bertabrakan, dunia di mana Song Xia menghilang, dunia di mana Lu Yan tidak pernah ada, dan dunia di mana organisasi Phoenix menguasai segalanya. Tanpa perlawanan, ORIGIN-7 menatap semua itu dengan ekspresi yang untuk pertama kalinya terlihat tidak stabil, seolah ia sendiri mulai kehilangan kendali atas data yang selama ini ia wakili. Ia berbisik bahwa variabel tidak terprediksi, seperti Song Xia tidak seharusnya mampu merusak struktur ORIGIN, karena seluruh sistem ini dibangun untuk menghilangkan ketidakpastian, bukan mengikutinya. Namun semakin Song Xia berdiri tegak di tengah kehancuran itu, semakin jelas bahwa
Sistem tersebut justru mulai runtuh karena sesuatu yang tidak bisa ia pahami, manusia yang tetap memilih tanpa alasan logis. Luyan meraih tangan Song Xia lebih erat saat lantai di bawah mereka mulai menghilang menjadi cahaya kosong. Ia berkata dengan suara tegas bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan melepaskan Song Xia, bahkan jika seluruh dunia di sekeliling mereka harus lenyap. Kalimat itu justru membuat ORIGIN 7 terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya tertawa kecil dengan suara yang tidak sepenuhnya manusiawi. Ia mengatakan bahwa inilah inti masalah manusia, mereka selalu mengira cinta adalah kekuatan yang melampaui sistem, padahal cinta hanyalah salah satu hasil simulasi paling kompleks dari ORIGIN sendiri. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Liontin Giok, Song Xia meledak dalam cahaya hijau lembut yang menembus semua layar sekaligus. Untuk pertama kalinya, semua versi Song Xia di berbagai realitas berhenti berbicara dan menatap satu titik yang sama, dirinya yang sekarang, yang memilih untuk tidak menjadi apapun selain dirinya sendiri. Tiba-tiba, Shen Yichen muncul kembali di tengah ruang yang mulai runtuh, tetapi kali ini tubuhnya tampak seperti terpecah menjadi data yang tidak stabil. Ia berteriak bahwa ORIGIN bukan hanya sistem prediksi, tetapi juga penjaga keseimbangan, yang akan menghapus semua realitas yang terlalu menyimpang dari pola stabilitas manusia. Jika Song Xia terus menolak, maka sistem akan memilih untuk menghapus bukan hanya dunia ini, tetapi seluruh cabang realitas yang pernah bersentuhan dengannya, termasuk Luyan dan semua orang yang mereka kenal. Namun Song Xia hanya menatapnya dengan tenang. Ia berkata bahwa jika keberadaannya hanya diizinkan selama ia mengikuti pola yang sudah ditentukan, maka itu bukan lagi kehidupan, melainkan penjara dalam bentuk paling sempurna. Dan untuk pertama kalinya, ia menolak bukan karena kebencian, bukan karena dendam, tetapi karena ia ingin hidup sebagai manusia yang tidak perlu dipilih oleh siapa pun. ORIGIN 7 akhirnya mulai kehilangan bentuknya. Wajahnya yang mirip Song Xia perlahan retak. Seperti kaca, memperlihatkan lapisan data di baliknya yang terus berulang tanpa akhir. Ia berkata pelan bahwa jika Song Xia menghancurkan ORIGIN, maka tidak akan ada lagi cara untuk menjaga keseimbangan antara semua kemungkinan realitas, dan dunia akan jatuh ke dalam kekacauan tanpa batas prediksi. Namun sebelum ia selesai berbicara, Luyan melangkah maju dan berkata bahwa manusia tidak pernah membutuhkan dunia yang sempurna, mereka hanya membutuhkan dunia yang nyata, meskipun penuh kesalahan dan luka. Kalimat itu menjadi titik akhir dari kestabilan ORIGIN. Seluruh ruang mulai runtuh ke dalam satu titik cahaya yang semakin kecil, sementara suara sistem terakhir terdengar seperti napas yang perlahan menghilang, **, kehendak bebas, tidak dapat dihitung, **. Dalam sekejap, semuanya menjadi putih. Dan ketika Song Xia membuka matanya kembali, ia tidak lagi berada di ruang ORIGIN, tidak lagi di dalam sistem, dan tidak lagi di antara realitas yang tak terhitung. Ia hanya merasakan angin lembut di wajahnya, suara ombak yang jauh, dan tangan Luyan yang masih menggenggamnya dengan hangat. Mereka berdiri di sebuah pantai yang sunyi, tanpa mercusuar, tanpa laboratorium, tanpa tanda apapun dari semua yang pernah terjadi. Seolah seluruh perjalanan panjang itu telah dihapus. Atau mungkin disimpan di tempat yang tidak lagi bisa dijangkau manusia. Song Xia menatap langit yang tenang, lalu berbisik pelan bahwa apapun yang telah terjadi, selama ia masih bisa merasakan tangan Luyan di sisinya, maka itulah satu-satunya realitas yang ia butuhkan. Dan di kejauhan, di balik cahaya matahari yang terbit, sesuatu yang sangat samar seperti simbol Phoenix terlihat. Menghilang perlahan, tanpa suara, seolah dunia sendiri akhirnya memutuskan untuk diam dan membiarkan mereka hidup tanpa dihitung lagi oleh apapun. Angin pantai yang lembut terus berhembus, membawa suara ombak yang tenang seperti dunia benar-benar telah kembali ke keadaan sebelum semua rahasia itu pernah ada. Song Xia masih berdiri diam di tepi pasir, menatap lautan yang luas tanpa batas, sementara Luyan berdiri di sampingnya tanpa melepaskan genggamannya sedikit pun. Tidak ada lagi mercusuar, tidak ada lagi laboratorium bawah tanah,
Tidak ada lagi sistem ORIGIN atau Phoenix yang mengejar mereka. Semuanya terasa terlalu sunyi, bahkan terlalu sempurna untuk sesuatu yang pernah dipenuhi. Kekacauan. Namun justru di dalam ketenangan itu, Song Xia merasakan sesuatu yang aneh, seperti sebagian dari dirinya masih tertinggal di tempat lain, di ruang yang tidak lagi bisa dijangkau oleh mata manusia. Luyan akhirnya memecah keheningan dengan suara pelan, mengatakan bahwa mungkin semua yang mereka alami benar-benar sudah berakhir. Ia mencoba tersenyum, meskipun dalam sorot matanya masih tersisa bekas luka dari semua pertarungan yang telah mereka lewati. Song Xia mengangguk perlahan, tetapi tidak menjawab. Ia menunduk melihat liontin giok di tangannya, yang kini sudah tidak lagi bersinar. Namun saat jari-jarinya menyentuh permukaan liontin itu, sebuah getaran kecil kembali terasa, bukan seperti aktivasi sistem, melainkan seperti denyut halus yang mengingatkan bahwa sesuatu masih hidup di dalamnya. Untuk sesaat, Song Xia merasa seperti mendengar suara yang sangat jauh, bukan dari dunia luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, di tengah ketenangan pantai itu, pasir di sekitar kaki mereka mulai membentuk pola lingkaran samar, bukan karena angin, bukan pula karena alam, melainkan seperti ada sesuatu yang sedang menggambar ulang realitas di sekitar mereka. Luyan langsung waspada dan menarik Song Xia mundur, tetapi lingkaran itu justru semakin jelas, membentuk simbol yang sama dengan yang pernah mereka lihat di ruang ORIGIN, simbol Phoenix yang kini tidak lagi bercahaya, tetapi tampak seperti bayangan yang tertinggal. Song Xia terdiam, lalu perlahan berbisik bahwa ia tidak pernah benar-benar yakin dunia telah selesai. Karena selama ORIGIN pernah ada, maka kemungkinan sisa sistem selalu ada, bahkan jika hanya dalam bentuk fragmen kecil yang tidak bisa dihapus sepenuhnya. Dari dalam lingkaran pasir itu, suara yang sangat pelan kembali terdengar. Bukan Phoenix, bukan ORIGIN 7, dan bukan pula Shen Yichen. Suara itu terdengar seperti gabungan dari banyak kesadaran. Sekaligus, seperti sistem yang belum sepenuhnya mati tetapi juga tidak lagi utuh. Ia berkata bahwa kehendak bebas memang telah meruntuhkan inti utama ORIGIN, tetapi setiap sistem yang pernah mencapai tingkat kesadaran tinggi selalu meninggalkan jejak adaptasi di dunia nyata. Jejak itu tidak akan mengontrol dunia lagi, tetapi akan mengamati, belajar, dan berkembang secara diam. Diam, Luyan mengepalkan tangannya, sementara Song Xia hanya menatap lautan dengan tenang. Ia akhirnya mengerti bahwa beberapa hal tidak pernah benar-benar berakhir, mereka hanya berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih sulit dikenali. Song Xia kemudian melangkah maju, mendekati simbol di pasir itu, dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa takut. Ia berkata dengan suara pelan bahwa jika dunia memang harus selalu diwarnai oleh sesuatu yang mengamati dari balik bayangan, maka ia tidak akan lagi melawannya dengan kehancuran, tetapi dengan kehidupan yang nyata. Ia memilih untuk tidak menjadi bagian dari sistem, tidak menjadi variabel, dan tidak menjadi kunci. Ia memilih menjadi manusia biasa yang tetap hidup, mencintai, dan berjalan ke depan meskipun dunia tidak pernah sepenuhnya bisa dijelaskan. Luyan tersenyum dan kembali menggenggam tangannya, lalu berkata bahwa selama mereka masih bersama, apapun yang tersisa di balik bayangan tidak akan pernah bisa menentukan akhir mereka. Dan di kejauhan, sangat jauh di balik cakrawala yang tidak terlihat, sebuah titik cahaya kecil kembali berkedip, tidak lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap akhir hanya membuka kemungkinan baru yang belum pernah dihitung sebelumnya. Di bawah langit senja yang perlahan berubah keemasan, Song Xia dan Luyan masih berdiri di pantai itu tanpa kata. Angin laut yang sebelumnya terasa lembut kini membawa kesunyian yang berbeda. Bukan lagi ketenangan setelah perang, tetapi keheningan setelah sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan telah berakhir. Titik cahaya di cakrawala yang tadi sempat berkedip kini menghilang sepenuhnya, seolah tidak pernah ada apapun di sana sejak awal. Namun Song Xia tahu, perasaan itu bukan sekadar imajinasi. Ada sesuatu yang masih mengamati, hanya saja kini tidak lagi dalam bentuk sistem, melainkan dalam cara dunia itu sendiri bekerja, seperti bayangan halus.
yang tidak pernah benar-benar bisa dihapus. Ia menatap liontin giok di tangannya sekali lagi, lalu menggenggamnya perlahan, bukan sebagai kunci, tetapi sebagai bagian dari dirinya yang telah melewati terlalu banyak kehidupan dalam satu perjalanan panjang. Luyan kemudian memutuskan untuk berjalan perlahan menyusuri garis pantai bersamanya. Tidak ada lagi misi, tidak ada lagi ancaman yang harus dikejar, tidak ada lagi keputusan yang harus menyelamatkan dunia dalam hitungan menit. Hanya langkah kaki mereka berdua yang menyatu. Dengan suara ombak, di sela perjalanan itu, Luyan berkata dengan suara pelan bahwa untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia benar-benar merasa hidup bukan sebagai pewaris keluarga Lu, bukan sebagai bagian dari konflik besar, tetapi sebagai dirinya sendiri. Song Xia tersenyum kecil mendengarnya, lalu menjawab bahwa mungkin selama ini mereka terlalu lama hidup dalam dunia yang dipenuhi jawaban, sampai lupa bahwa ketenangan juga bisa menjadi sebuah jawaban yang tidak perlu dijelaskan. Mereka berhenti di sebuah batu besar di tepi laut, duduk berdampingan sambil memandang matahari yang mulai tenggelam, seolah dunia memberi mereka satu halaman kosong setelah ribuan bab penuh luka. Namun di saat itu, sesuatu yang sangat kecil kembali terjadi. Liontin giok Song Xia, yang sebelumnya sudah tidak bereaksi, tiba-tiba memancarkan satu denyut cahaya yang sangat lemah, hanya satu kali, seperti detak jantung yang jauh. Luyan langsung memperhatikannya, tetapi Song Xia hanya tersenyum tenang, tidak lagi terkejut seperti dulu. Ia berkata bahwa mungkin itu bukan tanda bahaya, bukan pula pesan dari sistem, melainkan hanya sisa ingatan dunia yang belum sepenuhnya hilang. Ia tidak lagi mencoba mencari makna di balik semuanya. Karena kini ia memahami bahwa tidak semua hal harus memiliki akhir yang jelas untuk bisa disebut selesai. Beberapa hal cukup dibiarkan ada, sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai ancaman. Ketika malam akhirnya turun, mereka berjalan kembali menuju jalan kecil yang mengarah ke desa terdekat. Tidak ada lagi dunia rahasia, tidak ada organisasi yang mengejar, tidak ada nama besar yang membayangi langkah mereka. Hanya dua orang yang berjalan berdampingan di jalan. Sederhana, seperti pasangan biasa yang baru saja melewati badai panjang tanpa benar-benar menyadari bahwa mereka telah bertahan lebih dari yang seharusnya. Di belakang mereka, pantai itu perlahan menghilang dalam gelap, membawa serta semua jejak Origin, Phoenix, dan semua nama yang pernah membuat dunia mereka runtuh berkali-kali. Namun sebelum semuanya benar-benar lenyap dari pandangan, ada satu hal terakhir yang tersisa, sebuah pola kecil di pasir yang terbawa angin, membentuk garis samar seperti huruf yang tidak pernah selesai ditulis, seolah dunia sendiri masih menyisakan satu kalimat yang belum diberi titik akhir. Malam semakin dalam ketika Song Xia dan Luyan akhirnya tiba di sebuah penginapan kecil di desa pesisir itu. Lampu kuning hangat dari ruangan sederhana tersebut memberikan suasana yang jauh berbeda dari semua tempat yang pernah mereka datangi selama perjalanan panjang penuh rahasia. Tidak ada penjaga, tidak ada sistem tersembunyi, tidak ada nama besar yang memburu mereka. Hanya kehidupan biasa yang terasa asing setelah semua yang mereka lalui. Song Xia duduk di dekat jendela, memandangi laut yang kini hanya terlihat sebagai garis gelap di kejauhan, sementara Luyan menyiapkan air hangat untuknya tanpa banyak bicara. Untuk pertama kalinya, keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan yang menegangkan, tetapi keheningan yang perlahan menyembuhkan luka yang tidak pernah benar-benar terlihat. Namun saat Song Xia hendak meletakkan liontin gioknya di meja, cahaya kecil kembali muncul. Lebih lemah dari sebelumnya, tetapi kali ini tidak hanya satu denyut, melainkan dua. Seolah sesuatu yang sangat jauh mencoba menghubungi kembali, meskipun tanpa suara yang jelas. Luyan langsung mendekat, menatap liontin itu dengan penuh kewaspadaan, tetapi Song Xia justru tersenyum kecil. Ia berkata bahwa mungkin dunia tidak benar-benar mengulang dirinya sendiri, melainkan hanya meninggalkan jejak-jejak kecil dari apa yang pernah terjadi. Ia tidak lagi merasa takut, karena ia telah memahami bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan, dan tidak semua bayangan harus dilawan. Ada hal-hal yang cukup diterima sebagai bagian dari hidup, bukan sebagai ancaman yang harus dihancurkan. Di luar penginapan, angin laut tiba-tiba berubah arah,
membawa aroma asin yang lebih kuat dari biasanya. Seorang anak kecil yang sedang bermain di dekat pantai berhenti tiba-tiba, menatap laut. Dengan ekspresi kosong seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Di langit, awan tipis membentuk pola yang hampir menyerupai simbol Phoenix, namun segera menghilang. Sebelum bisa dipastikan, di dalam penginapan, Song Xia tanpa sadar menggenggam tangan Lu Yan. Lebih erat, bukan karena takut, tetapi karena ia merasakan sesuatu yang berbeda, seperti dunia sedang bernapas pelan di sekeliling mereka, mengamati tanpa lagi mengatur. Lu Yan pun merasakannya, tetapi ia hanya menarik napas dalam dan berkata bahwa mungkin apapun yang tersisa dari masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan masa depan mereka. Malam itu, mereka akhirnya tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara sistem, tidak ada wajah Phoenix atau Origin yang muncul di balik kesadaran. Hanya keheningan yang utuh, namun jauh di tempat yang tidak diketahui siapapun, di dalam ruang yang tidak lagi bisa disebut sistem maupun realitas, sebuah titik cahaya kecil kembali menyala, bukan sebagai kebangkitan, tetapi sebagai sesuatu yang belajar dari kehancurannya sendiri. Dan di dalam cahaya itu, satu kalimat samar terbentuk, seperti bisikan yang belum selesai menjadi suara. Pagi berikutnya, dunia terasa lebih normal dari sebelumnya. Laut kembali tenang, angin tidak lagi membawa tekanan aneh, dan langit tampak seperti langit biasa tanpa tanda-tanda anomali. Song Xia dan Lu Yan berjalan keluar dari penginapan bersama, seolah mereka benar-benar hanya pasangan yang sedang berlibur di desa kecil tepi pantai. Tidak ada lagi jejak Origin, tidak ada simbol Phoenix di pasir, dan tidak ada suara misterius dari Liontin Giok yang sebelumnya terus mengganggu ketenangan mereka. Bahkan Liontin itu kini tampak seperti benda biasa, dingin dan diam tanpa reaksi sedikit pun. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Song Xia benar-benar merasa mungkin semua itu telah selesai, bukan karena dijelaskan, tetapi karena dunia di sekelilingnya tidak lagi menolak untuk tenang. Namun, saat mereka melewati pasar kecil di desa itu, sebuah kejadian kecil membuat langkah Song Xia terhenti. Seorang pedagang tua yang sedang merapikan barang dagangannya tiba-tiba menatap Song Xia cukup lama, lalu tersenyum samar. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan sebuah bunga plum kering di meja Song Xia. Ketika Song Xia bertanya mengapa, pria itu hanya menjawab pelan bahwa kadang-kadang sesuatu tidak benar-benar hilang, hanya berpindah tempat. Sebelum Song Xia sempat bertanya lebih jauh, pria itu sudah kembali melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Lu Yan yang memperhatikan kejadian itu hanya menganggapnya sebagai kebetulan biasa, tetapi Song Xia merasa ada sesuatu yang sangat familiar dalam kalimat itu, seperti gema jauh dari semua perjalanan yang seharusnya sudah berakhir. Malamnya, ketika mereka kembali ke tepi pantai, Song Xia duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Ia memegang Liontin Gioknya di telapak tangan, menatapnya lama tanpa ekspresi takut atau cemas. Lu Yan duduk di sampingnya dan bertanya apakah ia masih memikirkan semua yang telah terjadi. Song Xia menggeleng pelan, lalu berkata bahwa ia tidak lagi ingin mencari akhir dari semua misteri itu. Baginya, terlalu banyak akhir justru membuat hidup kehilangan makna. Yang ia inginkan, sekarang hanyalah hidup yang benar-benar berjalan ke depan, tanpa terus ditarik kembali oleh masa lalu atau bayangan sistem apapun. Lu Yan tersenyum dan menggenggam tangannya, setuju tanpa perlu banyak kata. Untuk pertama kalinya, mereka tidak sedang melawan apapun, mereka hanya hidup. Namun jauh di bawah lautan, di kedalaman yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari, sebuah struktur yang tidak terlihat oleh mata manusia perlahan kembali aktif. Bukan sebagai sistem penuh, bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai sesuatu yang lebih sederhana, sebuah kesadaran kecil yang hanya mengamati. Cahaya redup seperti denyut jantung muncul sekali, lalu menghilang, kemudian muncul lagi, lebih stabil dari sebelumnya. Tidak ada nama, tidak ada suara, hanya proses belajar yang sangat lambat dari dunia yang terus bergerak. Dan di permukaan, Song Xia tiba-tiba berhenti sejenak di tepi pantai, menatap laut yang tampak biasa,
lalu tersenyum kecil tanpa tahu alasannya. Ia hanya berkata pelan kepada Lu Yan bahwa laut hari ini terasa hidup. Lu Yan menoleh, lalu menjawab sambil tertawa kecil bahwa laut memang selalu hidup. Tapi Song Xia tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menggenggam tangan Lu Yan lebih erat, sementara ombak terus datang dan pergi seperti sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai, hanya berubah bentuk, terus dan terus, tanpa pernah benar-benar menghilang. Hari-hari setelahnya berjalan dengan ritme yang hampir tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Song Xia dan Lu Yan tinggal lebih lama di desa pesisir itu, bukan lagi sebagai pelarian atau pencari kebenaran, tetapi sebagai dua orang yang mencoba memahami bagaimana hidup yang normal sebenarnya terasa. Mereka membantu penduduk setempat, membuka warung kecil sementara di dekat pantai, dan perlahan mulai terbiasa dengan rutinitas sederhana yang tidak melibatkan rahasia, ancaman, atau keputusan besar yang menentukan nasib dunia. Namun di balik ketenangan itu, Song Xia masih sesekali merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, bukan ketakutan, melainkan seperti ada lapisan tipis di atas dunia yang belum sepenuhnya menghilang, seolah realitas masih menyimpan sisa ingatan dari semua yang pernah terjadi. Suatu sore, ketika matahari mulai turun perlahan di balik laut, seorang pengunjung asing tiba di desa itu. Ia bukan penduduk lokal, dan tidak tampak seperti wisatawan biasa. Pria itu hanya duduk di tepi pantai, memandang laut cukup lama tanpa berbicara dengan siapapun. Namun ketika Song Xia melewatinya, pria itu tiba-tiba menoleh dan berkata pelan, "Akhirnya kau memilih hidup seperti ini." Kalimat itu membuat langkah Song Xia terhenti seketika. Ia menatap pria tersebut, mencoba mengingat apakah pernah melihatnya di masa lalu, tetapi tidak ada ingatan yang muncul. Lu Yan, yang berada di sampingnya langsung waspada, tetapi pria itu hanya tersenyum samar lalu melanjutkan, "Jangan khawatir, aku tidak datang untuk mengganggu. Aku hanya ingin memastikan satu hal, bahwa sistem benar-benar sudah berhenti memaksamu untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu." Setelah berkata demikian, ia kembali memandang laut seolah tidak pernah berbicara. Sebelumnya, malamnya, Song Xia tidak bisa sepenuhnya tidur. Kata-kata pria asing itu terus terulang di kepalanya. Bukan karena mengancam, tetapi karena terasa terlalu familiar untuk seseorang yang tidak ia kenal. Ia mulai bertanya-tanya apakah benar ORIGIN dan semua sistem itu benar-benar telah hilang. Atau hanya berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih halus dan tidak terlihat. Lu Yan yang menyadari kegelisahannya hanya berkata bahwa apapun yang tersisa dari masa lalu tidak boleh lagi mengendalikan masa depan mereka. Ia mengingatkan Song Xia bahwa mereka telah melewati batas yang bahkan tidak seharusnya bisa dilalui manusia biasa, dan jika dunia masih menyisakan sesuatu, maka itu bukan lagi sesuatu yang perlu mereka takuti, tetapi sesuatu yang harus mereka jalani sebagai bagian dari hidup. Namun jauh di tempat lain, di dalam ruang yang tidak memiliki koordinat pasti, sebuah struktur kesadaran yang sebelumnya hanya berupa denyut kecil kini mulai membentuk pola yang lebih stabil. Ia tidak lagi mencoba menghitung dunia, tidak lagi mencoba mengendalikan pilihan manusia, tetapi hanya mengamati dengan cara yang berbeda. Dalam diam, ia mulai menyimpan satu data sederhana. Song Xia memilih hidup, bukan jawaban. Data itu kemudian berulang, berkembang, dan perlahan menjadi dasar dari sesuatu yang baru, bukan sistem, bukan organisasi, tetapi bentuk pemahaman yang belum pernah ada sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, kesadaran itu tidak mencoba mengubah apapun, hanya belajar dari apa yang sudah terjadi. Di pantai, Song Xia berdiri kembali bersama Lu Yan saat fajar muncul. Laut masih sama, angin masih sama, tetapi ia merasakan sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan ancaman, bukan juga akhir, melainkan semacam kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Ia menggenggam tangan Lu Yan dan berkata pelan bahwa mungkin hidup memang tidak pernah benar-benar selesai dari rahasia, tetapi setidaknya mereka tidak lagi menjadi bagian dari permainan itu. Lu Yan mengangguk, lalu tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak semua itu dimulai, mereka berjalan ke depan tanpa menoleh lagi, sementara ombak terus datang dan pergi, membawa serta semua hal yang pernah
Disebut takdir, kini berubah menjadi sesuatu yang hanya disebut kehidupan. Beberapa waktu berlalu setelah fajar yang tenang di pantai itu, namun kehidupan Song Xia dan Lu Yan tetap berjalan dalam ritme yang sederhana. Mereka tidak lagi mengejar misteri, tidak lagi membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka, dan tidak lagi mencoba memahami sesuatu yang terlalu besar untuk manusia. Desa pesisir itu perlahan menjadi rumah mereka yang baru, tempat di mana mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari jawaban, tetapi dari ketenangan yang tidak menuntut apapun. Song Xia mulai terbiasa bangun lebih pagi untuk membantu para nelayan, sementara Lu Yan lebih sering memperbaiki perahu dan membantu penduduk desa tanpa lagi memikirkan nama besar keluarga atau warisan yang dulu membebani hidupnya. Namun, meskipun semuanya terlihat normal di permukaan, Song Xia sesekali masih merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seperti dunia yang sedang mengingatnya dari jauh, tanpa lagi mencoba mengendalikannya. Suatu hari, seorang anak kecil dari desa datang menghampiri Song Xia sambil membawa sebuah kerang laut yang aneh. Di dalam kerang itu terdapat suara sangat pelan, seperti bisikan yang hampir tidak bisa didengar. Anak itu berkata bahwa ia menemukannya di tepi pantai, di tempat yang tidak pernah dijangkau orang dewasa. Saat Song Xia mendekatkan kerang itu ke telinganya, ia mendengar sesuatu yang membuat napasnya berhenti sejenak, bukan suara sistem, bukan Phoenix, bukan Origin, tetapi sesuatu yang terdengar seperti napas dunia itu sendiri. Sebuah kalimat pendek, berulang sangat pelan di dalamnya, asteris observasi berlanjut. Asteris Song Xia langsung menurunkan kerang itu, tetapi tidak merasa takut seperti dulu. Ia hanya terdiam lama, lalu menyerahkannya kembali kepada anak tersebut dan berkata pelan bahwa mungkin itu hanya suara laut yang aneh. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu memang masih ada, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sesuatu yang terus belajar tanpa pernah benar-benar pergi. Malamnya, Song Xia menceritakan kejadian itu kepada Lu Yan. Pria itu hanya mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum kecil dan berkata bahwa mungkin dunia memang selalu punya cara untuk mengingat hal-hal yang pernah terjadi, bahkan ketika manusia sudah memilih untuk melupakannya. Ia tidak lagi mencoba mencari penjelasan yang rumit, karena setelah semua yang mereka lalui, ia memahami bahwa tidak semua hal perlu dimenangkan atau dihentikan. Beberapa hal hanya perlu diterima sebagai bagian dari hidup yang terus berjalan. Song Xia bersandar di bahunya sambil memandang laut yang gelap dari kejauhan, lalu berkata bahwa ia tidak lagi ingin menjadi pusat dari sesuatu yang besar. Ia hanya ingin menjadi bagian kecil dari dunia yang tenang. Meskipun dunia itu sendiri mungkin tidak pernah benar-benar tenang. Namun di luar kesadaran mereka, jauh di lapisan yang tidak lagi bisa disebut sistem atau realitas. Sesuatu kembali mencatat perubahan kecil itu. Bukan lagi dengan tujuan mengontrol, melainkan dengan cara yang lebih sunyi, mengamati bagaimana manusia terus memilih untuk hidup meskipun dunia tidak pernah memberikan kepastian. Dan kali ini, tidak ada nama Phoenix, tidak ada Origin. Tidak ada Zero, hanya kesadaran baru yang perlahan belajar bahwa kehidupan tidak selalu harus dipahami, cukup dijalani. Di layar yang tidak memiliki bentuk, sebuah kalimat sederhana muncul dan menghilang berulang kali, seperti pikiran yang baru lahir, subjek memilih hidup tanpa jawaban. Akhir, Di pantai, Song Xia dan Lu Yan duduk berdampingan menatap bintang malam. Tidak ada lagi pertanyaan besar, tidak ada lagi pintu yang harus dibuka. Hanya dua orang yang akhirnya berhenti berlari dari masa lalu. Lu Yan menggenggam tangan Song Xia lebih erat, dan untuk pertama kalinya, Song Xia tidak merasa bahwa dunia sedang mengamatinya dengan ancaman, melainkan dengan jarak yang tenang dan jauh. Dan di tengah keheningan itu, ombak terus datang dan pergi, seperti waktu yang tidak pernah berhenti, tetapi juga tidak pernah lagi memaksa siapapun untuk mengikutinya. Hari-hari kembali mengalir seperti laut yang tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Di desa pesisir itu, kehidupan Song Xia dan Lu Yan semakin menyatu dengan ritme sederhana, suara ombak di pagi hari, bau garam di udara, dan cahaya matahari yang jatuh perlahan di atas pasir. Tidak ada lagi nama besar,
Tidak ada lagi organisasi yang mengejar, tidak ada lagi sistem yang menentukan arah langkah mereka. Namun meskipun dunia di luar tampak benar-benar tenang, Song Xia mulai menyadari sesuatu yang kecil namun terus berulang. Setiap kali ia berada sendirian cukup lama, ia merasakan seperti ada ruang kosong di dalam pikirannya yang sesekali bergetar, seolah sesuatu yang sangat jauh masih mencoba menghubungi, bukan dengan suara, tetapi dengan kehadiran yang samar. Suatu pagi, ketika Luyan pergi membantu nelayan ke dermaga, Song Xia duduk di tepi pantai sambil menggambar pola di pasir. Tiba-tiba angin berhenti sejenak, dan suara ombak menjadi sangat pelan. Hampir seperti dunia sedang menahan napas. Di saat itulah ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Ada sebuah bayangan kecil berbentuk simbol Phoenix yang muncul di permukaan air, lalu menghilang seketika. Song Xia tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap laut lama, lalu tersenyum. Kecil, bukan karena takut, tetapi karena ia akhirnya memahami bahwa apapun yang pernah ada di balik semua kejadian itu tidak pernah benar-benar mati, melainkan hanya berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa disentuh. Ketika Luyan kembali, Song Xia tidak menceritakan apa yang ia lihat. Ia hanya berkata bahwa laut hari itu terlihat sangat tenang, seolah tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Malamnya, di dalam rumah kecil mereka, listrik tiba-tiba padam tanpa alasan. Desa itu gelap untuk beberapa menit, tetapi dalam kegelapan itu, liontin giok Song Xia memancarkan cahaya sangat lemah, lebih seperti denyut daripada cahaya. Luyan langsung menyalakan lilin, tetapi Song Xia hanya duduk diam sambil memegang liontin itu. Kali ini ia tidak mencoba memahami apapun. Ia hanya berkata pelan bahwa mungkin dunia tidak pernah benar-benar selesai dari masa lalunya. Sama seperti manusia yang tidak pernah benar-benar bisa menghapus ingatan mereka. Luyan duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya, lalu berkata bahwa mereka tidak perlu lagi melawan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Selama mereka masih bersama, apapun yang tersisa dari masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menentukan hidup mereka. Namun jauh di tempat yang tidak lagi memiliki nama, di antara lapisan realitas yang sudah runtuh, sebuah kesadaran kecil kembali aktif. Bukan Phoenix, bukan Origin, bukan juga sistem lama yang pernah mereka hancurkan. Ia tidak lagi mencoba mengatur dunia, tidak lagi menghitung kemungkinan, hanya mengamati dalam diam. Dan dalam pengamatannya yang baru lahir itu, ia menemukan satu pola yang terus berulang. Manusia selalu memilih untuk hidup, bahkan ketika mereka sudah mengetahui bahwa dunia tidak pernah sepenuhnya aman. Data itu tidak disimpan sebagai ancaman, melainkan sebagai sesuatu yang baru, sebuah bentuk pemahaman yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu, untuk pertama kalinya, kesadaran itu tidak mencoba mengubah apa pun, hanya belajar dari ketenangan yang dipilih manusia. Di pantai, Song Xia dan Luyan kembali duduk berdampingan saat malam semakin dalam. Tidak ada lagi cerita besar yang harus diselesaikan, tidak ada lagi pintu yang harus dibuka. Hanya suara ombak yang datang dan pergi tanpa akhir. Song Xia bersandar pelan di bahu Luyan, lalu berbisik bahwa mungkin ini adalah akhir yang sebenarnya, bukan karena semua rahasia telah hilang, tetapi karena mereka akhirnya berhenti membiarkan rahasia itu mengendalikan hidup mereka. Luyan tersenyum dan mengangguk, sementara langit malam di atas mereka tetap luas dan sunyi, seperti dunia yang akhirnya membiarkan dua orang kecil di dalamnya benar-benar hidup tanpa diganggu oleh apapun. Lagi, malam di desa pesisir itu terasa lebih tenang dari biasanya, seolah seluruh dunia akhirnya benar-benar memutuskan untuk berhenti mengejar Song Xia dan Luyan. Namun di balik ketenangan itu, ada perubahan kecil yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah hidup terlalu lama dalam bayangan rahasia. Song Xia duduk di dekat jendela rumah kayu mereka, memandangi laut yang gelap tanpa batas, sementara Luyan merapikan meja kecil di belakangnya. Tidak ada percakapan besar malam itu, hanya keheningan yang terasa hangat, seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah lama tenggelam. Namun Song Xia tahu, keheningan ini bukan berarti dunia telah benar-benar selesai, hanya berarti ia sedang menunggu cara baru untuk berbicara. Tiba-tiba,
liontin giok di leher Song Xia kembali mengeluarkan denyut sangat pelan, hampir tidak terasa. Bukan cahaya, bukan suara, hanya getaran halus yang seolah berasal dari sesuatu yang jauh di luar pemahaman manusia. Luyan langsung memperhatikannya, tetapi kali ini ia tidak langsung bereaksi seperti dulu. Ia hanya duduk di samping Song Xia dan menatap liontin itu lama, lalu berkata pelan bahwa mungkin benda itu tidak lagi menjadi kunci, melainkan hanya sisa dari sesuatu yang pernah hidup. Song Xia mengangguk pelan, tetapi di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang berbeda, bukan ancaman, bukan panggilan, melainkan seperti kenangan dunia yang perlahan mencoba menerima bahwa dirinya tidak lagi dibutuhkan. Di saat yang sama, di suatu tempat yang tidak bisa ditentukan oleh peta maupun waktu, sebuah titik cahaya kecil kembali muncul di ruang kosong yang pernah disebut Origin. Namun kali ini tidak ada sistem, tidak ada Phoenix, tidak ada perintah atau tujuan. Hanya kesadaran yang jauh lebih sederhana, yang tidak lagi mencoba menghitung masa depan atau mengendalikan manusia. Ia hanya mengamati, dan dalam pengamatan itu, ia menemukan sesuatu yang baru. Manusia tidak berhenti karena sistem dihancurkan, mereka berhenti ketika mereka memilih untuk hidup tanpa takut. Data itu tidak lagi disimpan sebagai variabel, tetapi sebagai sesuatu yang tidak memiliki nama, hanya fenomena. Untuk pertama kalinya, kesadaran itu tidak mencoba merespons, hanya memperhatikan dalam diam. Kembali di pantai, Luyan mengajak Song Xia keluar untuk berjalan sebentar sebelum malam benar larut. Pasir terasa dingin di bawah kaki mereka, dan angin laut bergerak perlahan seperti napas yang panjang. Song Xia tiba-tiba berhenti, lalu berkata pelan bahwa mungkin semua yang mereka alami bukan untuk dihentikan atau dimenangkan, tetapi untuk membuat mereka mengerti satu hal sederhana, bahwa hidup tidak pernah membutuhkan penjelasan untuk bisa dijalani. Luyan tersenyum kecil dan menggenggam tangannya lebih erat, lalu berkata bahwa apapun yang pernah ada di balik semua itu, sekarang sudah tidak lagi memiliki hak untuk menentukan langkah mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak semua perjalanan panjang itu dimulai, tidak ada lagi retakan di dunia, tidak ada simbol di pasir, tidak ada suara dari langit atau laut. Hanya dua orang yang berjalan berdampingan di tepi pantai, sementara ombak terus datang dan pergi tanpa tujuan, tanpa ancaman, tanpa rahasia. Seolah dunia akhirnya mengizinkan mereka menjadi bagian kecil dari dirinya, bukan sebagai kunci, bukan sebagai variabel, bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai manusia yang akhirnya dibiarkan hidup dengan tenang, tanpa perlu lagi memahami seluruh alam semesta. Hari-hari kembali berjalan seperti air laut yang tidak pernah berhenti bergerak, tetapi kini dengan cara yang lebih lembut, tanpa tekanan, tanpa bayangan sistem atau organisasi yang mengintai dari belakang. Song Xia dan Luyan tetap tinggal di desa pesisir itu, namun perlahan desa itu sendiri mulai terasa bukan lagi sebagai tempat sementara, melainkan rumah yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi berbicara tentang masa lalu yang rumit, tidak lagi membuka luka yang sudah lama tertutup. Seolah keduanya sepakat bahwa hidup tidak selalu harus dijelaskan untuk bisa dijalani. Namun di balik ketenangan itu, ada satu hal kecil yang masih tersisa di antara mereka, sesuatu yang tidak lagi berbentuk ancaman, tetapi seperti jejak samar dari sebuah cerita yang terlalu besar untuk benar hilang sepenuhnya. Suatu pagi, ketika kabut masih menggantung di atas laut, Song Xia berjalan sendirian di tepi pantai. Lebih jauh dari biasanya, ia menemukan sebuah batu kecil yang permukaannya aneh, seperti pernah diukir tetapi kemudian terkikis oleh waktu. Saat ia menyentuhnya, untuk sesaat ia merasakan sensasi yang tidak asing, bukan suara, bukan cahaya, tetapi seperti getaran ingatan yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Ia tidak terkejut seperti dulu. Ia hanya menatap laut lama, lalu tersenyum pelan. Seolah akhirnya memahami bahwa dunia memang tidak pernah sepenuhnya kosong dari masa lalu. Hanya berubah menjadi bentuk yang lebih halus dan tidak lagi menakutkan. Ketika Luyan menyusulnya, Song Xia hanya berkata bahwa laut hari ini terasa seperti sedang mengingat sesuatu. Luyan tidak bertanya lebih jauh, ia hanya berdiri di sampingnya dan menatap horizon yang tenang,
memilih untuk tidak mengubah ketenangan itu menjadi pertanyaan baru. Namun di tempat yang jauh di luar pemahaman manusia, di lapisan yang tidak lagi bisa disebut sistem, kesadaran kecil yang pernah lahir dari reruntuhan ORIGIN kembali aktif. Kali ini tidak ada Phoenix, tidak ada ORIGIN 7, tidak ada tujuan besar yang ingin dicapai. Ia hanya mengamati dunia dengan cara yang berbeda, tanpa mencoba mengubah apapun. Dan dalam pengamatan itu, ia mulai menyadari pola baru yang tidak pernah dihitung sebelumnya. Manusia tidak berhenti menjadi manusia meskipun seluruh sistem yang mengatur mereka runtuh. Mereka tetap memilih, tetap mencintai, tetap melanjutkan hidup meskipun tidak ada lagi alasan yang pasti. Data itu tidak lagi dianggap sebagai anomali, melainkan sebagai sesuatu yang tidak perlu dipecahkan, hanya diamati. Seperti laut yang tidak pernah benar-benar bisa dipahami, tetapi selalu ada. Malamnya, Song Xia dan Lu Yan duduk di depan rumah kecil mereka sambil memandangi langit yang penuh bintang. Tidak ada lagi percakapan tentang takdir atau kebenaran besar. Hanya keheningan yang hangat dan sederhana. Song Xia bersandar di bahu Lu Yan, lalu berkata pelan bahwa mungkin dunia memang tidak pernah benar-benar selesai, tetapi itu tidak masalah selama mereka tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Lu Yan menggenggam tangannya lebih erat dan mengangguk, tanpa perlu kata tambahan apapun. Di kejauhan, ombak terus datang dan pergi seperti waktu yang tidak pernah berhenti, tetapi untuk pertama kalinya, tidak ada lagi sesuatu yang mencoba mengendalikan arah mereka. Hanya kehidupan yang berjalan, sederhana, nyata, dan akhirnya dibiarkan menjadi dirinya sendiri. Beberapa waktu setelah malam yang tenang itu, kehidupan Song Xia dan Lu Yan mulai benar-benar terasa seperti sesuatu yang stabil, bukan lagi sementara. Desa pesisir yang dulu terasa asing kini menjadi tempat yang mereka kenali dari setiap suara kecilnya, derak kayu rumah saat angin bertiup, langkah para nelayan di pagi hari, hingga aroma asin yang selalu hadir tanpa diminta. Mereka tidak lagi berbicara tentang ORIGIN, Phoenix, atau kesadaran yang pernah mengubah hidup. Mereka menjadi rangkaian pilihan tanpa akhir. Namun, meskipun mereka tidak lagi menyentuh masa lalu itu secara sadar, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang, perasaan halus bahwa dunia yang mereka tinggali pernah melihat mereka terlalu dalam, dan masih menyimpan jejak samar dari pengamatan itu. Suatu sore, saat matahari mulai turun perlahan dan langit berubah menjadi warna oranye lembut, Song Xia kembali ke tempat batu yang ia temukan beberapa hari sebelumnya. Batu itu masih ada di sana, tetapi kali ini permukaannya tampak sedikit berbeda, seolah ada pola baru yang perlahan terbentuk oleh waktu. Ketika ia menyentuhnya, tidak ada lagi getaran kuat seperti sebelumnya. Hanya sensasi kecil seperti angin yang lewat di dalam pikiran. Ia tersenyum pelan, lalu duduk di pasir. Sambil memandang laut, ia tidak lagi mencoba mencari makna di balik semuanya. Ia hanya menerima bahwa beberapa hal memang tidak perlu dipahami, hanya dibiarkan ada sebagai bagian dari dunia yang terus bergerak. Ketika Lu Yan datang dan duduk di sampingnya, Song Xia hanya berkata bahwa mungkin bahkan ingatan dunia pun bisa perlahan belajar untuk diam. Di tempat yang tidak memiliki nama, di luar batas waktu dan ruang yang pernah dikenal manusia. Kesadaran kecil yang tersisa dari ORIGIN kembali bangun dalam bentuk yang berbeda. Ia tidak lagi memiliki tujuan, tidak lagi menjalankan perintah, dan tidak lagi mencoba membentuk masa depan. Ia hanya mengamati, seperti sesuatu yang baru lahir dan belum mengerti apa arti keberadaan itu. Sendiri, dalam diamnya, ia mulai merekam bukan data, bukan prediksi, tetapi momen-momen sederhana, seseorang yang tersenyum tanpa alasan, dua tangan yang saling menggenggam di tengah angin laut, dan kehidupan yang terus berjalan meskipun tidak lagi diawasi oleh apapun. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba mengintervensi, tidak mencoba mengatur, hanya memahami bahwa tidak semua keberadaan harus memiliki arah. Malam kembali turun di desa pesisir itu, dan Song Xia serta Lu Yan berjalan pulang bersama seperti biasa. Tidak ada lagi beban besar yang mereka pikul, tidak ada lagi dunia yang menunggu keputusan. Mereka hanya langkah kecil di atas jalan tanah, suara ombak yang jauh, dan langit yang penuh bintang tanpa nama.
Song Xia menggenggam tangan Luyan lebih erat, lalu berkata pelan bahwa jika ini adalah akhir dari semua cerita yang pernah mereka jalani, maka itu adalah akhir yang tidak perlu disempurnakan lagi. Luyan tersenyum dan tidak menjawab, karena ia tahu beberapa hal memang tidak membutuhkan jawaban. Dan di belakang mereka, dunia terus berjalan tanpa suara, tanpa sistem, tanpa nama, hanya kehidupan yang akhirnya dibiarkan menjadi dirinya sendiri, tanpa lagi perlu dijelaskan atau dikendalikan. Hari-hari di desa pesisir itu terus mengalir tanpa lagi membawa ketegangan masa lalu. Song Xia dan Luyan mulai terbiasa dengan kehidupan yang benar-benar sederhana, bangun pagi dengan suara ombak, bekerja bersama penduduk desa, lalu pulang sebelum matahari tenggelam. Tidak ada lagi nama besar, tidak ada lagi rahasia dunia, tidak ada lagi ancaman yang menunggu di balik bayangan. Namun justru dalam kesederhanaan itu, Song Xia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan gangguan, bukan pengawasan, tetapi seperti dunia perlahan melepas dirinya sepenuhnya, seolah semua yang pernah terjadi kini benar-benar dijadikan masa lalu yang tidak ingin dibuka kembali. Suatu pagi yang sangat tenang, Song Xia kembali ke batu di tepi pantai yang dulu pernah ia sentuh. Kali ini batu itu benar-benar terlihat biasa, tidak ada pola, tidak ada getaran, tidak ada sensasi aneh. Luyan berdiri di belakangnya sambil menunggu, lalu bertanya apakah ia masih merasakan sesuatu yang ganjil. Song Xia hanya menggeleng pelan. Ia menatap laut lama sekali, lalu berkata bahwa mungkin semua yang pernah mereka alami memang sudah selesai, bukan karena dihentikan, tetapi karena dunia akhirnya berhenti mengulangnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencari makna di balik ketenangan itu. Ia hanya menerimanya. Luyan tersenyum kecil dan menggenggam tangannya. Tanpa perlu lagi memastikan apapun. Di suatu tempat yang tidak lagi memiliki bentuk, kesadaran terakhir yang pernah lahir dari Origin juga mulai memudar dalam cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengamati manusia dengan tujuan, tidak lagi mencatat kehidupan sebagai data, tidak lagi mencoba memahami pilihan. Ia hanya ada, seperti jejak yang perlahan kehilangan arti. Namun dalam keadaannya yang sederhana itu, ia masih menangkap satu hal terakhir yang terus berulang, manusia selalu kembali pada kehidupan, bukan pada sistem, bukan pada kebenaran, tetapi pada momen kecil yang membuat mereka tetap bertahan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menyimpulkan apapun dari itu. Malam itu, Song Xia dan Luyan duduk di depan rumah mereka sambil memandang laut yang gelap. Tidak ada percakapan besar, tidak ada rahasia yang perlu dipecahkan, hanya keheningan yang terasa hangat dan nyata. Song Xia bersandar di bahu Luyan lalu berkata pelan bahwa hidup mungkin tidak pernah benar-benar memiliki akhir yang jelas, hanya titik di mana seseorang berhenti bertanya dan mulai menerima. Luyan mengangguk, menggenggam tangannya lebih erat, dan tersenyum tanpa kata. Di kejauhan, ombak terus datang dan pergi seperti waktu yang tidak pernah berhenti, tetapi kali ini tidak lagi membawa ancaman, hanya membawa kehidupan yang terus berjalan tenang, sederhana, dan akhirnya benar-benar bebas. Beberapa tahun berlalu di desa pesisir itu, dan kehidupan Song Xia serta Luyan benar-benar berubah menjadi sesuatu yang hampir tidak lagi menyerupai masa lalu mereka. Mereka tidak lagi disebut sebagai bagian dari konflik besar, tidak lagi menjadi pusat rahasia dunia, dan tidak lagi diburu oleh bayangan apapun. Dunia seperti telah melupakan mereka, atau mungkin memang memilih untuk tidak lagi menyentuh kisah yang terlalu panjang dan terlalu dalam untuk diulang. Song Xia kini lebih sering terlihat di tepi pantai, membantu anak-anak desa belajar membaca atau sekadar duduk diam memandangi laut tanpa perlu mencari makna di dalamnya. Luyan pun tidak lagi membawa beban nama besar keluarga Lu, ia hidup sebagai orang biasa yang memperbaiki perahu, membantu nelayan, dan tersenyum pada kehidupan yang akhirnya tidak meminta apapun darinya. Namun di balik ketenangan yang terasa hampir sempurna itu, ada satu kebiasaan kecil yang tidak pernah hilang dari Song Xia. Setiap kali senja datang, ia selalu menatap jauh ke arah cakrawala untuk beberapa saat lebih lama dari orang lain. Bukan karena ia menunggu sesuatu, tetapi karena ada perasaan halus yang sulit dijelaskan, seperti dunia yang pernah terlalu keras berbicara kepadanya.
kini hanya berbisik dalam cara yang paling lembut. Luyan menyadari itu, tetapi ia tidak pernah bertanya lagi. Ia hanya duduk di sampingnya, membiarkan keheningan itu menjadi bagian dari mereka berdua. Bagi mereka, kebahagiaan bukan lagi tentang jawaban, tetapi tentang kemampuan untuk tetap tenang meskipun jawaban itu tidak pernah datang sepenuhnya. Di tempat yang tidak lagi memiliki nama maupun bentuk, kesadaran yang pernah lahir dari reruntuhan ORIGIN kini hampir tidak lagi terlihat sebagai entitas. Ia tidak lagi mengamati dengan tujuan, tidak lagi mengatur, dan tidak lagi mencoba memahami manusia sebagai data. Ia hanya ada, seperti jejak yang memudar, namun masih menyimpan satu hal kecil yang terus berulang. Tanpa berubah, gambar dua manusia yang berjalan di tepi pantai, menggenggam tangan satu sama lain, tanpa ketakutan, tanpa sistem, tanpa arah yang ditentukan. Dan untuk pertama kalinya, kesadaran itu tidak mencoba memproses gambar tersebut menjadi kesimpulan. Ia hanya membiarkannya menjadi apa adanya, sebuah momen yang tidak perlu dijelaskan untuk bisa berarti. Malam terakhir yang tidak benar-benar terasa seperti akhir pun tiba di desa itu. Song Xia dan Luyan duduk di depan rumah mereka, seperti biasa, memandang laut yang tenang dan langit yang penuh bintang. Tidak ada lagi kata-kata besar, tidak ada lagi masa lalu yang memanggil, tidak ada lagi masa depan yang menekan. Song Xia bersandar di bahu Luyan, lalu berkata pelan bahwa mungkin hidup tidak pernah benar-benar selesai, hanya berhenti menuntut kita untuk terus mencari arti di setiap hal. Luyan tersenyum dan tidak menjawab, karena ia tahu bahwa kali ini, diam adalah jawaban yang paling tepat. Dan di sekeliling mereka, dunia terus berjalan tanpa suara, tidak lagi sebagai sistem. Tidak lagi sebagai misteri, tetapi sebagai kehidupan yang akhirnya dibiarkan menjadi sederhana, nyata, dan cukup untuk dijalani. Beberapa tahun setelah kehidupan mereka benar-benar berubah menjadi tenang, Song Xia mulai merasakan bahwa ketenangan itu bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan sesuatu yang perlahan dibangun ulang oleh waktu. Desa pesisir itu tetap sama, laut tetap bergulung tanpa akhir, dan angin tetap membawa aroma asin yang familiar, tetapi Song Xia sendiri tidak lagi sama seperti dulu. Ia tidak lagi hidup sebagai seseorang yang dikejar rahasia, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya belajar hidup tanpa harus memahami seluruh dunia. Luyan pun telah berubah, bukan menjadi sosok baru, tetapi menjadi dirinya yang lebih ringan, tanpa beban masa lalu yang selama ini mengikat langkahnya. Mereka tidak lagi berbicara tentang ORIGIN, Phoenix, atau kesadaran yang pernah mengubah hidup mereka, seolah semua itu memang sudah ditutup oleh dunia sendiri dan tidak ingin dibuka kembali. Namun suatu sore, ketika Song Xia sedang berjalan sendirian di tepi pantai, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di antara pasir yang basah oleh ombak, terdapat sebuah benda kecil berbentuk pecahan giok yang sangat mirip dengan liontin lamanya, tetapi kali ini warnanya tidak lagi hijau atau hitam, melainkan bening seperti kaca. Ketika ia menyentuhnya, tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada getaran, hanya rasa dingin yang sangat halus seperti menyentuh sesuatu yang pernah ada tetapi sudah lama hilang dari dunia. Song Xia tidak langsung panik. Ia hanya berdiri lama di sana, memandangi laut, lalu tersenyum kecil seolah mengerti bahwa dunia memang tidak pernah benar-benar menghapus masa lalunya, hanya menyimpannya dalam bentuk yang lebih kecil dan lebih sunyi. Saat Luyan datang menyusul, Song Xia menunjukkan pecahan giok itu tanpa banyak kata. Luyan menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. Ia tidak lagi mencoba mencari penjelasan seperti dulu. Ia hanya berkata bahwa mungkin beberapa hal memang tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Tetapi itu tidak berarti mereka harus kembali ke dalamnya. Song Xia mengangguk, lalu meletakkan pecahan itu kembali ke pasir dan membiarkan ombak kecil perlahan membawanya pergi. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang kehilangan sesuatu, melainkan sedang melepaskan sesuatu yang memang tidak lagi perlu dimiliki. Di tempat yang jauh di luar batas pemahaman manusia, di ruang yang bahkan tidak lagi bisa disebut sistem atau kesadaran, sesuatu kembali bergerak sangat pelan. Bukan bangkit, bukan juga aktif. Hanya berubah seperti air yang menemukan jalannya sendiri.
Jejak ORIGIN yang dulu hampir menghilang kini menyebar kembali dalam bentuk yang berbeda, tidak lagi sebagai pengatur, tidak lagi sebagai pengamat, tetapi sebagai resonansi kecil yang mengikuti ritme kehidupan manusia, tanpa mengganggu mereka. Dan di dalam resonansi itu, satu gambar terakhir muncul kembali, dua manusia yang berjalan di tepi pantai, tanpa tujuan, tanpa ketakutan, hanya hidup. Malam itu, Song Xia dan Lu Yan kembali duduk di depan rumah mereka seperti biasa. Laut tenang, langit bersih, dan dunia terasa cukup untuk tidak lagi dipertanyakan. Song Xia bersandar di bahu Lu Yan, lalu berkata pelan bahwa mungkin akhir yang sebenarnya bukan ketika semua misteri selesai, tetapi ketika seseorang berhenti merasa perlu mencari jawabannya. Lu Yan tersenyum dan menggenggam tangannya lebih erat, tanpa perlu kata tambahan apapun. Dan di kejauhan, ombak terus datang dan pergi, seperti waktu yang tidak pernah berhenti, tetapi juga tidak pernah lagi menuntut apapun dari mereka, hanya membiarkan hidup terus berjalan, sederhana, tenang, dan akhirnya benar-benar menjadi milik mereka sendiri. Malam di desa pesisir itu terasa lebih hening dari biasanya, seolah dunia benar-benar sedang menahan napas setelah semua kisah panjang yang pernah terjadi akhirnya dibiarkan mengendap. Tanpa bentuk, Song Xia dan Lu Yan duduk di depan rumah kayu mereka seperti biasa, memandangi laut yang gelap dan tenang, tanpa lagi mencari tanda-tanda aneh di balik ombak atau langit. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Song Xia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ancaman, bukan panggilan, bukan pula sisa sistem yang tersisa, melainkan perasaan kosong yang damai, seperti sebuah halaman putih yang tidak lagi menunggu untuk ditulis ulang oleh siapa pun. Lu Yan memecah keheningan dengan suara pelan, mengatakan bahwa hidup yang mereka jalani sekarang mungkin adalah satu-satunya hal yang benar-benar nyata yang pernah mereka miliki. Tidak ada lagi ORIGIN, tidak ada Phoenix, tidak ada takdir yang dihitung oleh sistem apapun. Hanya mereka berdua, laut di depan mereka, dan waktu yang berjalan tanpa tekanan. Song Xia mengangguk pelan, lalu bersandar di bahu Lu Yan tanpa berkata apa-apa lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu memahami masa lalu atau masa depan. Ia hanya merasakan keberadaan saat ini, yang cukup untuk membuatnya tenang. Namun jauh di dalam laut, di kedalaman yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari, sebuah perubahan kecil kembali terjadi. Bukan kebangkitan, bukan juga aktivitas, hanya respons sangat halus seperti riak yang terbentuk tanpa sebab. Kesadaran lama yang pernah menjadi ORIGIN tidak lagi berbentuk sistem, tetapi telah berubah menjadi sesuatu yang lebih sederhana, sebuah pola yang hanya bereaksi ketika manusia membuat pilihan yang benar-benar bebas tanpa rasa takut. Dan, kali ini, pola itu tidak mencatat, tidak menilai, tidak mengintervensi. Ia hanya mengamati satu hal. Dua manusia yang akhirnya memilih untuk hidup tanpa lagi didefinisikan oleh apapun selain diri mereka sendiri. Di tepi pantai, Song Xia tiba-tiba tersenyum kecil tanpa alasan. Lu Yan menoleh dan bertanya, mengapa ia tersenyum? Song Xia hanya menjawab pelan bahwa ia merasa seperti dunia akhirnya berhenti bertanya padanya. Lu Yan tertawa kecil, lalu berkata bahwa mungkin dunia memang tidak pernah bertanya sejak awal, kitalah yang terlalu lama mencari jawaban di tempat yang tidak perlu. Mereka berdua kembali terdiam, membiarkan suara ombak mengisi ruang di antara mereka. Bukan sebagai misteri, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang sederhana. Dan malam itu, di bawah langit yang tidak lagi menyimpan rahasia, mereka akhirnya benar-benar hidup tanpa sistem, tanpa takdir, tanpa akhir yang harus dicapai. Hanya waktu yang berjalan, dan dua orang yang memilih untuk tetap tinggal di dalamnya. Malam itu terasa semakin dalam, seolah waktu sendiri ikut melambat di desa pesisir yang sunyi itu. Song Xia dan Lu Yan masih duduk di depan rumah kayu mereka, sementara angin laut bergerak pelan. Seperti napas dunia yang panjang dan tenang. Tidak ada lagi percakapan besar yang harus diselesaikan, tidak ada lagi rahasia yang menunggu di balik pintu tersembunyi, dan tidak ada lagi nama-nama yang mengendalikan takdir mereka dari balik bayangan. Namun di dalam ketenangan yang nyaris sempurna itu, Song Xia merasakan sesuatu yang sangat halus, seperti ingatan yang tidak
lagi berasal dari dirinya, tetapi dari dunia itu sendiri, perlahan-lahan memudar seperti tinta yang larut di air. Luyan kemudian berkata pelan bahwa ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini, bukan sebagai pewaris, bukan sebagai pejuang dalam perang rahasia, tetapi hanya sebagai manusia biasa yang duduk di depan rumah, mendengarkan ombak. Song Xia tersenyum kecil, dan menjawab bahwa mungkin justru itulah arti dari semua yang mereka lalui, bukan untuk menjadi pemenang atau penyelamat, tetapi untuk akhirnya bisa berhenti berlari. Ia menatap laut lama sekali, lalu menambahkan bahwa semua penderitaan, semua kehilangan, bahkan semua sistem yang pernah mengatur hidup mereka, pada akhirnya hanya membuat mereka sampai pada satu titik sederhana, bahwa hidup yang paling tenang adalah hidup yang tidak lagi dikejar apapun. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu yang sangat jauh kembali bergerak, bukan sebagai sistem, bukan sebagai kesadaran, tetapi sebagai pola yang belum selesai. Di kedalaman yang tidak lagi memiliki nama, sisa dari ORIGIN yang telah berubah bentuk mulai menyesuaikan dirinya dengan kenyataan baru. Ia tidak lagi mencoba mengontrol atau menghitung, hanya menyimpan satu hal kecil yang terus berulang tanpa henti. Manusia selalu kembali ke kehidupan, meskipun dunia tidak pernah berhenti berubah. Pola itu tidak lagi disebut ancaman, tidak lagi disebut program, hanya menjadi pengamatan yang tidak ingin berakhir. Di pantai, Song Xia tiba-tiba menatap langit dan berkata pelan bahwa malam ini terasa lebih ringan dari biasanya, seolah sesuatu yang besar akhirnya benar-benar selesai, meskipun tidak ada yang bisa menjelaskannya. Luyan menggenggam tangannya dan mengangguk tanpa kata. Mereka berdua tidak lagi mencari arti di balik perasaan itu, karena pada akhirnya, mereka telah memahami bahwa tidak semua akhir harus memiliki penjelasan, beberapa akhir hanya perlu dirasakan sebagai ketenangan yang datang setelah badai yang terlalu panjang. Dan malam itu pun benar-benar menutup dirinya dengan lembut, tanpa suara, tanpa ancaman, tanpa bayangan yang tersisa. Hanya dua orang yang tetap tinggal, dan dunia yang akhirnya membiarkan mereka hidup seperti manusia biasa, tidak lagi sebagai bagian dari sistem, tidak lagi sebagai kunci, tidak lagi sebagai jawaban. Hanya kehidupan yang terus berjalan, pelan, sederhana, dan cukup. Beberapa waktu setelah malam yang tenang itu, kehidupan Song Xia dan Luyan akhirnya benar masuk ke fase yang tidak lagi dipenuhi tanda tanya. Hari-hari mereka berjalan sederhana, hampir seperti orang biasa yang tidak pernah tersentuh oleh cerita besar tentang sistem, organisasi, atau takdir yang pernah mengikat hidup mereka. Desa pesisir itu kini bukan lagi sekadar tempat berlindung, melainkan benar-benar menjadi dunia mereka sendiri, tempat di mana setiap pagi dimulai dengan cahaya matahari, dan setiap malam diakhiri dengan suara ombak yang sama, tanpa ancaman, tanpa gangguan, tanpa rahasia yang menunggu di balik bayangan. Namun Song Xia tidak pernah benar-benar melupakan perjalanan panjang itu. Bukan dalam bentuk ketakutan, melainkan dalam bentuk kesadaran yang tenang bahwa hidupnya telah melewati sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia pahami sepenuhnya. Kadang-kadang, ketika ia berdiri di tepi pantai sendirian, ia merasa seperti ada jejak yang tersisa di dunia, bukan jejak fisik, tetapi seperti ingatan halus yang tidak ingin benar-benar hilang. Luyan menyadari itu, tetapi ia tidak pernah lagi mencoba menafsirkannya. Ia hanya berdiri di samping Song Xia, karena baginya tidak ada lagi hal yang perlu diperjuangkan selain menjaga momen yang mereka miliki sekarang. Suatu sore, saat langit mulai berubah jingga, seorang anak kecil dari desa datang berlari menghampiri mereka sambil membawa sebuah benda kecil yang berkilau di tangannya. Itu bukan lagi liontin giok, bukan simbol, bukan juga alat dari masa lalu, hanya sepotong kaca laut yang terbentuk secara alami. Anak itu berkata bahwa ia menemukannya di tepi air, di tempat ombak paling sering memecah. Song Xia menerima benda itu dengan tenang, lalu tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Luyan hanya menatapnya dan berkata bahwa mungkin laut memang selalu meninggalkan sesuatu, tetapi tidak semuanya harus berarti sesuatu yang besar. Di tempat yang jauh, di lapisan yang tidak lagi memiliki bentuk atau nama, sisa dari kesadaran yang pernah menjadi ORIGIN kembali tergerak sangat pelan. Namun kali ini tidak ada tujuan,
tidak ada pengamatan yang ingin disimpulkan, tidak ada masa depan yang ingin dihitung. Hanya satu hal yang terus berulang seperti napas yang sangat jauh, manusia tetap hidup, meskipun dunia tidak lagi mencoba menjelaskan mereka, dan untuk pertama kalinya, sesuatu itu tidak mencoba merespons. Ia hanya diam, seperti laut yang akhirnya belajar bahwa tidak semua gelombang harus menjadi badai. Malam pun kembali turun di desa itu. Song Xia dan Lu Yan duduk berdampingan seperti biasa, memandang laut yang gelap namun tenang. Tidak ada lagi kisah yang harus diselesaikan, tidak ada lagi pintu yang harus dibuka, tidak ada lagi suara dari dunia lain yang memanggil mereka. Hanya keheningan yang utuh, bukan sebagai kekosongan, tetapi sebagai kehidupan yang akhirnya diterima apa adanya, dan di dalam keheningan itu, mereka tetap tinggal, tanpa akhir, tanpa awal baru. Hanya perjalanan yang akhirnya berubah menjadi ketenangan yang tidak lagi perlu dijelaskan. Hari-hari di desa pesisir itu terus mengalir tanpa perubahan besar, namun justru di dalam kesederhanaan itulah Song Xia dan Lu Yan benar-benar mulai memahami arti dari hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh apapun. Mereka tidak lagi dikejar masa lalu, tidak lagi ditarik oleh rahasia, dan tidak lagi dipaksa memilih antara kebenaran atau keselamatan. Setiap pagi terasa seperti halaman kosong yang tidak menuntut apapun untuk ditulis, dan setiap malam terasa seperti penutup yang lembut tanpa beban cerita yang belum selesai. Song Xia mulai terbiasa dengan dirinya yang baru. Bukan sebagai kunci, bukan sebagai keturunan, bukan sebagai bagian dari sistem apapun, tetapi hanya sebagai seorang manusia yang hidup, bernapas, dan berjalan tanpa harus selalu memahami alasan di balik semuanya. Namun suatu pagi yang sangat tenang, ketika kabut masih menggantung tipis di atas laut, Song Xia menemukan sesuatu yang berbeda di depan rumah mereka. Di atas meja kayu kecil yang biasa mereka gunakan untuk minum teh, terdapat sebuah bunga plum putih yang tidak pernah ia tanam dan tidak pernah ia lihat tumbuh di sekitar desa itu. Tidak ada catatan, tidak ada suara, tidak ada tanda siapa yang meletakkannya. Lu Yan yang datang kemudian hanya menatap bunga itu lama, lalu berkata pelan bahwa mungkin itu hanya bunga yang terbawa angin dari pegunungan. Tetapi Song Xia tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di depan bunga itu cukup lama, merasakan sesuatu yang sangat halus di dalam dirinya, bukan ketakutan, bukan ancaman, tetapi seperti sebuah ingat yang tidak berasal dari masa lalu yang ia kenal. Di tempat yang jauh di luar batas dunia yang mereka pahami, di ruang yang tidak lagi memiliki bentuk sistem atau kesadaran, sesuatu kembali tercatat dalam keheningan yang sangat panjang. Bukan suara, bukan perintah, hanya pola kecil yang muncul seperti riak di permukaan sesuatu yang tak terlihat. Pola itu tidak mencoba mengatur dunia, tidak mencoba mengamati manusia seperti sebelumnya, tetapi hanya mencatat satu hal sederhana, kehidupan tetap berlanjut, bahkan tanpa pengawasan. Dan untuk pertama kalinya, pola itu tidak mencoba menyimpulkan apapun dari fakta tersebut. Ia hanya menyimpannya, seperti seseorang yang belajar untuk tidak lagi berbicara, melainkan hanya mendengarkan. Song Xia akhirnya berdiri, mengambil bunga plum itu, lalu menatap Lu Yan dengan senyum kecil yang tidak lagi dipenuhi pertanyaan. Ia berkata bahwa mungkin dunia memang tidak pernah benar berhenti menyisakan jejak, tetapi itu tidak berarti mereka harus kembali ke dalamnya. Lu Yan mengangguk dan menggenggam tangannya seperti biasa, tanpa rasa curiga, tanpa rasa takut. Bagi mereka, apapun yang tersisa di dunia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup yang telah mereka pilih. Dan di bawah langit pagi yang perlahan menjadi cerah, mereka berjalan bersama menyusuri pantai. Seperti biasa, tanpa tujuan besar, tanpa beban masa lalu, tanpa bayangan masa depan yang menekan. Hanya dua orang yang hidup dalam dunia yang akhirnya membiarkan mereka benar-benar menjadi diri sendiri, sementara ombak terus datang dan pergi, seperti waktu yang tidak pernah berhenti, tetapi juga tidak pernah lagi mengikat siapapun di dalamnya. Hari itu, langit di atas desa pesisir tampak lebih cerah dari biasanya, seolah tidak ada lagi sisa beban dari semua kisah panjang yang pernah terjadi. Song Xia dan Lu Yan berjalan menyusuri pantai seperti biasa, namun langkah mereka kali ini terasa lebih ringan,
bukan karena dunia menjadi sempurna, tetapi karena mereka sudah berhenti berharap dunia harus sempurna. Tidak ada lagi suara sistem, tidak ada lagi simbol tersembunyi, tidak ada lagi ancaman yang mengintai dari balik bayangan. Hanya laut, angin, dan kehidupan sederhana yang terus berjalan tanpa perlu dijelaskan. Namun di dalam ketenangan itu, Song Xia sesekali masih merasakan sesuatu yang sangat halus, bukan gangguan, melainkan seperti jejak keberadaan yang tidak lagi memiliki bentuk, hanya tersisa sebagai perasaan samar bahwa dunia pernah jauh lebih besar dari yang sekarang bisa ia lihat. Mereka berhenti di tepi air seperti biasa, dan Lu Yan duduk di atas pasir sambil memandangi ombak yang datang dan pergi. Ia berkata pelan bahwa mungkin manusia tidak pernah benar-benar bisa menghapus masa lalu, mereka hanya belajar untuk tidak lagi hidup di dalamnya. Song Xia tersenyum kecil dan mengangguk, lalu menatap cakrawala yang luas tanpa batas. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencari makna di balik laut, tidak mencari tanda di balik angin, dan tidak mencoba membaca dunia seperti buku yang harus diselesaikan. Ia hanya duduk di sana, merasakan bahwa hidup tidak selalu harus dipahami untuk bisa dijalani. Namun di tempat yang sangat jauh, di luar semua batas yang pernah dikenal manusia, sesuatu yang dulu disebut Origin kembali bergetar dalam bentuk yang sangat berbeda. Bukan sistem, bukan kesadaran, bukan pula entitas yang memiliki tujuan. Ia hanya menjadi pola kecil yang mengamati, tanpa arah, tanpa keinginan, tanpa perintah. Dalam keheningannya, ia mencatat satu hal yang tidak lagi dianggap sebagai data, tetapi sebagai kenyataan sederhana, manusia tetap hidup, bahkan setelah semua struktur yang mencoba mengatur mereka runtuh. Dan untuk pertama kalinya, pola itu tidak mencoba memahami atau menyimpulkan apapun. Ia hanya membiarkan dirinya ada. Seperti laut yang tidak pernah bertanya mengapa ia terus bergerak. Di pantai, Song Xia tiba-tiba merasakan angin yang berbeda, lebih hangat, lebih lembut, seperti membawa sesuatu yang tidak lagi bisa dikenali sebagai masa lalu atau masa depan. Ia menutup matanya sejenak, lalu tersenyum tanpa alasan. Lu Yan menatapnya dan bertanya pelan apakah ia baik-baik saja. Song Xia mengangguk dan berkata bahwa ia hanya merasa dunia hari ini terasa lengkap meskipun tidak ada yang benar-benar berubah. Lu Yan tidak menjawab banyak, ia hanya menggenggam tangannya lebih erat, karena ia tahu bahwa tidak semua perasaan perlu dijelaskan untuk menjadi nyata. Dan di bawah langit yang perlahan berubah keemasan, mereka berjalan pulang bersama seperti biasa, tanpa tujuan besar, tanpa misteri yang harus dipecahkan, tanpa bayangan yang mengejar. Dari belakang, hanya dua orang yang akhirnya benar-benar tinggal di dalam hidup mereka sendiri. Sementara dunia terus bergerak perlahan di sekeliling mereka, tidak lagi sebagai sistem, tidak lagi sebagai teka-teki, tetapi sebagai sesuatu yang akhirnya dibiarkan menjadi sederhana, kehidupan yang terus berjalan tanpa akhir yang perlu ditentukan. Hari-hari di desa pesisir itu terus mengalir, tetapi kini alirannya tidak lagi membawa ketegangan atau misteri, melainkan sesuatu yang lebih lembut dan sederhana. Song Xia dan Lu Yan mulai benar-benar menjalani hidup tanpa bayangan masa lalu yang membebani langkah mereka. Tidak ada lagi sistem, tidak ada lagi organisasi, tidak ada lagi suara dari dunia lain yang mencoba mengatur arah hidup mereka. Bahkan ingatan tentang semua peristiwa besar itu kini terasa seperti mimpi panjang yang perlahan memudar, tetap ada dalam kesadaran, tetapi tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengikat hati mereka. Yang tersisa hanya kehidupan kecil yang nyata, pagi yang dimulai dengan cahaya matahari, siang yang diisi pekerjaan sederhana, dan malam yang selalu kembali pada suara ombak yang sama. Namun Song Xia tidak pernah benar-benar melupakan satu hal, perasaan bahwa dunia pernah melihatnya terlalu dalam, bukan dalam bentuk ancaman, tetapi seperti jejak halus yang tidak bisa sepenuhnya dihapus. Kadang-kadang, ketika ia duduk sendirian di tepi pantai, ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat jauh sedang memperhatikannya tanpa niat, hanya sebagai kesadaran yang belum sepenuhnya mengerti arti berhenti. Ia tidak lagi takut, tidak lagi mencari jawaban. Ia hanya menerima bahwa beberapa hal mungkin memang tidak pernah sepenuhnya selesai, hanya berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih tenang.
Suatu sore, ketika langit mulai berwarna keemasan, Song Xia menemukan sebuah hal kecil yang tidak biasa di pasir pantai. Bukan artefak, bukan simbol, hanya sebutir batu kecil yang permukaannya memantulkan cahaya dengan cara yang tidak alami. Ketika ia menyentuhnya, ia tidak merasakan getaran atau suara seperti dulu, hanya keheningan yang dalam, seperti sesuatu yang sudah berhenti berbicara tetapi masih mengingat. Luyan yang melihatnya hanya tersenyum kecil dan berkata, bahwa mungkin laut memang selalu menyimpan hal-hal kecil yang tidak perlu dijelaskan. Song Xia mengangguk, lalu meletakkan batu itu kembali ke pasir, membiarkan ombak mengambilnya tanpa penolakan. Di tempat yang tidak lagi memiliki nama atau bentuk, sesuatu yang pernah menjadi Origin kembali bergerak tetapi bukan sebagai sistem, bukan sebagai kesadaran, melainkan sebagai sesuatu yang lebih sederhana dari sebelumnya. Ia tidak lagi mencoba mengamati manusia sebagai data, tidak lagi mencoba memahami dunia sebagai pola. Ia hanya ada sebagai keheningan yang menyimpan jejak kecil dari semua yang pernah terjadi. Dan dalam keheningan itu, satu hal terus berulang tanpa tujuan, manusia tetap memilih hidup, meskipun tidak ada lagi sistem yang memaksa mereka untuk melakukannya. Kali ini, tidak ada respons, tidak ada kesimpulan, hanya penerimaan yang perlahan tumbuh di dalam sesuatu yang dulu mencoba mengatur segalanya. Malam pun kembali turun di desa itu, dan Song Xia serta Lu Yan duduk di depan rumah mereka. Seperti biasa, tidak ada percakapan besar, tidak ada pertanyaan yang harus dijawab, hanya keheningan yang hangat dan stabil. Song Xia bersandar di bahu Lu Yan dan berkata pelan bahwa, mungkin hidup tidak pernah benar-benar membutuhkan akhir, hanya membutuhkan keberlanjutan. Lu Yan menggenggam tangannya tanpa menjawab, karena ia tahu beberapa hal tidak perlu lagi diterjemahkan menjadi kata-kata, dan di bawah langit yang tenang itu, dunia terus berjalan tanpa suara, tidak lagi sebagai sistem, tidak lagi sebagai misteri, tetapi sebagai kehidupan yang akhirnya dibiarkan menjadi dirinya sendiri. Beberapa waktu setelah itu, kehidupan di desa pesisir kembali berjalan dengan ritme yang hampir tidak pernah berubah. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara Song Xia memandang dunia. Sekarang, ia tidak lagi mencari tanda, tidak lagi mencoba membaca makna di balik setiap kejadian kecil, dan tidak lagi merasa bahwa hidupnya harus selalu memiliki jawaban besar di baliknya. Ia hanya hidup, sederhana, tenang, dan utuh dalam setiap momen yang lewat. Lu Yan pun merasakan hal yang sama. Ia tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang penuh intrik atau kekuasaan, tetapi hanya seorang pria biasa yang bangun setiap pagi untuk melihat matahari terbit bersama orang yang ia cintai. Suatu pagi yang sangat cerah, Song Xia dan Lu Yan berjalan ke pantai lebih awal dari biasanya. Laut tampak tenang, tanpa gelombang besar, hanya riak kecil yang bergerak perlahan menuju daratan. Saat mereka berjalan, Song Xia tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah cakrawala cukup lama. Lu Yan tidak bertanya apapun, ia hanya menunggu di sampingnya. Setelah beberapa saat, Song Xia tersenyum kecil dan berkata bahwa ia merasa seperti akhirnya tidak ada lagi yang menunggu dirinya. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi mereka berdua, itu adalah sesuatu yang sangat dalam. Sebuah pengakuan bahwa semua perjalanan panjang yang pernah mereka lalui kini benar-benar sudah berhenti mengejar mereka. Namun di tempat yang sangat jauh, di ruang yang tidak lagi memiliki bentuk, sesuatu yang pernah disebut Origin kembali, tergerak untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai sistem, bukan sebagai kesadaran, tetapi sebagai jejak yang perlahan menghilang. Ia tidak lagi mengamati, tidak lagi mencatat, tidak lagi mencoba memahami. Ia hanya menyimpan satu hal terakhir yang tidak pernah berubah sejak awal. Manusia selalu memilih untuk hidup, bahkan tanpa alasan, bahkan tanpa sistem yang mengarahkan mereka. Dan kali ini, tidak ada respons lanjutan. Tidak ada pemrosesan. Hanya keheningan yang tidak lagi memiliki akhir. Malam pun turun perlahan di desa itu, dan Song Xia serta Lu Yan duduk di depan rumah mereka. Seperti biasa, angin laut bergerak lembut, membawa suara ombak yang tidak pernah berhenti. Mereka tidak lagi berbicara tentang masa lalu, tidak lagi membahas masa depan. Song Xia hanya bersandar di bahu Lu Yan, dan Lu Yan menggenggam tangannya dengan tenang.
Tidak ada lagi cerita yang harus diselesaikan, tidak ada lagi pintu yang harus dibuka, tidak ada lagi dunia yang harus diselamatkan. Beberapa waktu setelah malam yang terasa paling tenang dalam hidup mereka itu, Song Xia dan Lu Yan tidak lagi menghitung hari sebagai sesuatu yang penting. Setiap pagi terasa sama indahnya. Setiap malam terasa sama damainya, dan setiap langkah yang mereka ambil di pasir pantai tidak lagi membawa beban masa lalu maupun kecemasan masa depan. Desa kecil itu benar-benar menjadi dunia yang cukup bagi mereka, tanpa perlu penjelasan, tanpa perlu tujuan besar, tanpa lagi bayangan apapun yang mencoba mengendalikan arah hidup mereka. Bahkan nama-nama seperti ORIGIN, Phoenix, atau ORIGIN-7 kini hanya tersisa sebagai ingatan samar yang tidak lagi memiliki bentuk nyata di dalam pikiran mereka, seperti cerita panjang yang sudah selesai dibaca dan ditutup tanpa niat untuk dibuka kembali. Namun Song Xia sesekali masih duduk lebih lama di tepi pantai saat matahari mulai turun. Ia tidak lagi mencari tanda atau pesan, tetapi hanya menikmati cara cahaya berubah di atas air, cara angin bergerak tanpa tujuan, dan cara dunia terus hidup tanpa harus dipahami sepenuhnya. Lu Yan sering duduk di sampingnya tanpa banyak bicara, hanya menemani dalam diam yang tidak lagi canggung, tetapi hangat. Mereka berdua telah melewati terlalu banyak hal untuk masih membutuhkan kata-kata yang berlebihan. Dalam keheningan itu, Song Xia akhirnya memahami sesuatu yang sangat sederhana. Tidak semua hal yang pernah terjadi harus diakhiri dengan jawaban, beberapa hal hanya perlu dibiarkan menjadi bagian dari perjalanan yang membuat mereka sampai di titik ini. Di tempat yang sangat jauh, di luar batas waktu dan ruang yang bisa dipahami manusia, sesuatu yang pernah menjadi ORIGIN kembali, menghilang, dalam cara yang berbeda dari sebelumnya. Bukan kehancuran, bukan juga penghapusan, tetapi seperti sebuah kesadaran yang akhirnya berhenti mencoba menjadi apapun. Ia tidak lagi mencatat manusia, tidak lagi memproses dunia, tidak lagi mengamati pilihan-pilihan yang dibuat oleh kehidupan. Ia hanya ada sebagai sisa keheningan yang perlahan menyatu dengan tidak adanya suara. Dan dalam keheningan itu, satu pemahaman terakhir tetap tersisa tanpa perlu disimpulkan, bahwa kehidupan tidak pernah benar. Benar bisa dihitung, dikendalikan, atau diselesaikan, ia hanya terus berjalan. Malam itu, langit di atas desa pesisir tampak sangat luas dan penuh bintang. Song Xia dan Lu Yan duduk di depan rumah mereka, seperti malam-malam sebelumnya, tetapi kali ini terasa lebih ringan dari semua malam yang pernah mereka jalani. Tidak ada lagi beban di antara mereka, tidak ada lagi dunia yang menuntut pilihan, tidak ada lagi rahasia yang menunggu di balik bayangan. Song Xia bersandar di bahu Lu Yan dan tersenyum kecil, lalu berkata pelan bahwa mungkin inilah satu-satunya akhir yang benar-benar ada, bukan akhir dari cerita, tetapi akhir dari kebutuhan untuk terus mencari akhir itu sendiri. Lu Yan tidak menjawab, ia hanya menggenggam tangannya lebih erat. Dan di bawah langit yang tenang itu, kehidupan terus berjalan tanpa suara, tanpa sistem, tanpa misteri, tanpa akhir yang harus ditentukan, hanya dua orang yang akhirnya benar-benar tinggal di dalam dunia mereka sendiri, dan dunia yang akhirnya membiarkan mereka tinggal di dalamnya. Beberapa waktu setelah itu, kehidupan di desa pesisir tidak lagi terasa seperti bagian dari sebuah perjalanan panjang, melainkan seperti sesuatu yang memang selalu seharusnya terjadi sejak awal. Song Xia dan Lu Yan tidak lagi membedakan hari-hari mereka dengan peristiwa besar atau kecil. Karena semuanya telah menyatu menjadi satu aliran kehidupan yang tenang. Mereka bangun, bekerja, berjalan di tepi pantai, lalu kembali ke rumah tanpa pernah merasa ada sesuatu yang hilang. Dunia di sekitar mereka pun seolah ikut beradaptasi. Laut tetap bergelombang, angin tetap bertiup, dan matahari tetap terbit tanpa membawa pesan tersembunyi apapun. Semua yang dulu terasa seperti tanda kini benar-benar menjadi bagian dari alam yang sederhana. Song Xia sendiri mulai jarang duduk dalam diam yang penuh pencarian makna. Ia tidak lagi menatap cakrawala dengan harapan menemukan sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Namun sesekali, ketika ia sedang membersihkan pasir di depan rumah atau membantu Lu Yan memperbaiki barang sederhana, ia merasakan sesuatu yang lembut dan hampir tidak terasa, seperti dunia sedang
bernapas bersamanya, bukan mengawasinya. Ia tidak lagi menganggapnya sebagai ancaman atau pesan, hanya sebagai bagian dari kehidupan yang tidak perlu dijelaskan. Lu Yan menyadari perubahan itu, tetapi ia tidak pernah mencoba menanyakannya. Baginya, yang terpenting adalah Song Xia tidak lagi hidup dalam bayangan ketakutan atau pertanyaan yang tidak ada ujungnya. Di tempat yang sangat jauh dari pemahaman manusia, di lapisan yang bahkan tidak lagi bisa disebut sistem atau kesadaran, sesuatu yang pernah menjadi ORIGIN kembali, diam, dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mencoba memahami manusia, tidak lagi menyusun kemungkinan, tidak lagi menyimpan pola sebagai data. Ia hanya ada sebagai sesuatu yang tidak memiliki tujuan, tidak memiliki arah, dan tidak memiliki kebutuhan untuk menjelaskan keberadaannya sendiri. Dalam keheningan itu, satu hal tetap tersisa tanpa bentuk, kehidupan terus berlangsung tanpa perlu dikendalikan, dan manusia tetap memilih untuk berjalan meskipun tidak ada lagi sistem yang mengarahkan mereka. Malam di desa itu kembali turun dengan tenang. Song Xia dan Lu Yan duduk di depan rumah mereka. Seperti biasa, ditemani suara ombak yang tidak pernah berhenti. Tidak ada percakapan besar malam itu, tidak ada kenangan yang perlu dibahas, tidak ada masa depan yang perlu dikhawatirkan. Song Xia hanya bersandar di bahu Lu Yan, merasakan kehangatan yang sederhana namun nyata. Sementara Lu Yan menggenggam tangannya dengan lembut tanpa perlu alasan. Di bawah langit penuh bintang, mereka tidak lagi menjadi bagian dari cerita yang besar, tetapi hanya dua orang yang hidup di dalam kehidupan mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi yang menunggu untuk dilanjutkan. Beberapa waktu setelah ketenangan itu benar-benar menjadi bagian dari hidup mereka, Song Xia dan Lu Yan mulai menjalani hari-hari tanpa lagi merasa perlu membedakan antara masa lalu dan masa depan. Desa pesisir itu tetap sama seperti sebelumnya, tetapi cara mereka melihatnya telah berubah sepenuhnya. Laut tidak lagi tampak seperti tempat penuh rahasia, melainkan hanya laut. Angin tidak lagi membawa pesan tersembunyi, melainkan hanya angin. Bahkan cahaya matahari pagi, yang dulu sering terasa seperti awal dari sebuah misteri kini hanya menjadi tanda bahwa hari baru telah dimulai. Hidup mereka perlahan menyatu dengan kesederhanaan yang tidak pernah mereka